Halo teman-teman Minusian, selamat pagi. Semuanya sudah bangun? Ayo, walaupun cuacanya mendung-mendung di sini, jadi Selamat teman-teman tetap pagi, Kak. semangat ya. Pagi, thank you responnya. Oke, nah Kedengaran teman-teman, nggak suara saya, Kak? dengar kok. Clear. Oh, Oke, thank you ya. Oke, pagi teman-teman. Terima kasih hari ini teman-teman sudah hadir eh, di acara sosialisasi MSIB. Hari ini kita kedatangan dua perusahaan ya teman-teman. Siapa sih MSIB? Apa sih itu sebenarnya MSIB? Teman-teman pasti udah pada banyak yang tahu ya terkait dengan MSIB. Nah, hari ini kita kedatangan partner dari Mari Belajar. Bentar ya, saya cek. Supaya saya nggak salah sebut nih nama perusahaannya, jangan sampai salah sebut. Oke? Jadi di sini ada Mari Belajar _ID. Kita biasanya suka sebut PT Mari Belajar, benar ya, Bu Ning? Benar, Kita, Ibu. ya, kita manggilnya jangan Bu ya, kita manggil Kak Ning ya. Teman-teman di sini nanti manggilnya Kak Ning ya. Jadi Kak Ning hari ini akan mewakili Mari Belajar untuk sharing nih terkait dengan apa aja yang dibuka di MSIB, khususnya di bidang studi independen ya, bener kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita, Bu Ning, mungkin aku cerita, Mbak Ning, aku cerita sedikit ya tentang studi independen nih. Kalau di BINUS itu masuknya adalah spesifik studi independen track nih Bu nih. Jadi memang eh, mahasiswa akan belajar untuk course-course tertentu. Nah, di Mari Belajar itu buka course-nya menarik banget teman-teman. Ada AI Data Analyst, ada Microsoft Platform Developer, dan Microsoft Data Engineer. Tuh kan, menarik banget kan. Dan infonya bukan cuma anak IT ya yang bisa join, bener ya? Jadi anak non-IT kalau misalnya kalian lolos seleksi, kalian pun juga bisa join. Jadi alih-alih bisa juga dapat ilmu lagi nih yang baru terkait dengan apa yang lagi happening saat ini. Nah, tanpa perlu memperlama lagi ya, Maning, kita mulai aja ya, karena aku pasti teman-teman di sini udah pada penasaran. Kayak apa sih program pembelajaran studi independen di Mari Belajar? Kita langsung saja dengan Mbak Ning, silahkan. Ya, terima kasih Kak Ira. Selamat pagi Kak Ira. Selamat pagi teman-teman Binusian. Pada pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun dan tetap semangat untuk mengikuti aktivitas sosialisasi program studi independen bersertifikat pada pagi hari ini dan nanti akan dilanjutkan di sesi kedua dengan sesi magang dengan mitra yang lain. Namun memang di 1 jam pertama nanti saya dari Mari Belajar atau kalau nama legal name-nya adalah PT Mari Belajar Indonesia Cerdas karena harapannya nanti dengan teman-teman itu belajar begitu atau mungkin secara spesifik bersama kami nanti bisa istilahnya kita bisa ikut andil begitu ya untuk bisa mencerdaskan bangsa melalui dengan mencerdaskan diri terlebih dahulu begitu ya sehingga kita mulai dari diri sendiri kemudian nanti kita bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin langsung untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan paparkan ya teman-teman Binusian. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, ya izin konfirmasi Kak Ira, apakah sudah muncul Kak untuk PowerPoint saya? Sudah muncul Mbak Ning. Oke, terima kasih Kak Ira atas konfirmasinya. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini tadi seperti yang sudah di-mention oleh Kak Ira bahwa memang pada sesi pertama itu kami dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dengan brand name Mari Belajar dan teman-teman bisa follow Instagram kami di Mari Belajar _ID untuk nanti bisa tanya-tanya juga di sana terkait apa aja fasilitas dan segala macam lebih lanjut meskipun pada dasarnya pada pagi hari ini nanti saya akan menjelaskan detail begitu ya. Namun apabila ingin follow up lebih lanjut, kami sangat terbuka sekali dengan teman-teman sehingga nanti bisa follow Instagram kami ataupun LinkedIn kami di Mari Belajar _ID.
Oke, nah ini adalah agenda selama kurang lebih 1 jam pertama pada sesi pertama ini, teman-teman. Nanti akan ada pengenalan siapa Mari Belajar, kemudian apa itu program MSIB. Mungkin teman-teman pada dasarnya mungkin sudah tahu atau sudah pernah mengenal, namun kami akan coba mention lagi begitu terkait apa itu MSIB, kemudian persyaratannya apa aja, kemudian ketentuan program, kemudian kerangka program dari MSIB yang kami coba rancang, kemudian posisi yang kami tawarkan, fasilitas program, kewajiban peserta program, hingga nanti kita akan memasuki sesi Q&A. Oke, nah kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari Mari Belajar atau dengan legal name PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Pada dasarnya merupakan perusahaan edtech yang berfokus untuk peningkatan kompetensi individu dan organisasi melalui pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Kenapa disebut berkelanjutan? Karena harapannya dengan kita belajar, kami selalu menanamkan bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Nanti ketika mungkin kita selesai pada satu kursus, kita nanti bisa melanjutkan untuk level selanjutnya. Let's say mungkin dari level beginner kita masuk ke intermediate, kemudian kita ke advance. Jadi kita selalu mencoba untuk selalu mengarahkan para istilahnya seluruh orang yang terlibat dengan Mari Belajar adalah untuk selalu menjadi seorang lifelong learner, untuk selalu bisa meningkatkan dirinya sehingga bisa pada akhirnya nanti bisa terus berkompetisi dengan perubahan yang sangat masif dan juga sangat cepat saat ini. Nah, kemudian pada dasarnya dari Mari Belajar sendiri juga memiliki seluruh trainer yang kami akan kerahkan atau akan kami libatkan dalam program studi independen akan telah memiliki sertifikasi internasional, yakni sertifikasi Microsoft yang biasa disebut dengan Microsoft Certified Professional untuk setiap individu yang telah memiliki sertifikasi internasional Microsoft. Nah, kemudian selain itu, kami pada dasarnya merupakan Microsoft in Education Global Training Partner dari Microsoft, kemudian juga merupakan Microsoft Authorized Education Partner dan juga Microsoft Partner. Nah, untuk kesemuanya ini memang kami lebih condong fokus untuk ke pendidikan, teman-teman. Dan di waktu masa-masa pandemi, pada dasarnya dulu kami juga sempat berbagi dengan Bapak Ibu dosen atau binusian, tapi dari level faculty member begitu ya, kami sempat untuk berbagi juga dengan tim faculty member terkait how to use Microsoft technology to transform the education begitu ya, sehingga bisa pada akhirnya bisa bermanfaat dan peningkatan keluaran pembelajaran dapat lebih baik melalui pemanfaatan teknologi Microsoft. Karena sependek yang kami tahu bahwa memang selain Apple Academy, dari Windows sendiri juga melanggan berbagai macam software-software atau pelayanan yang telah dilanggan oleh yang dilanggan dengan Microsoft. Oke, kemudian kita lanjutkan apa itu magang studi independen bersertifikat. Ini merupakan atau kita singkat dengan MSIB. Ini pada dasarnya adalah program persiapan karir bagi teman-teman yang lebih komprehensif begitu, sehingga nanti istilahnya teman-teman ke depan pengen jadi apa, itu nanti bisa di start from now istilahnya sebagai langkah awal, sehingga nanti ketika teman-teman sudah lulus, nanti teman-teman sudah ada batu pijakan untuk what's next I have to do gitu ya. Seenggaknya sekarang udah ada background-nya, udah ada basic-nya, sehingga nanti bisa lebih memudahkan atas role yang coba ingin dimasuki. Nah, kemudian karena memang dari Mari Belajar sendiri adalah untuk program MSIB ini adalah fokus untuk studi independen, sehingga ini akan lebih condong membahas terkait studi independen, di mana studi independen bersertifikat sendiri merupakan program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra, dalam hal ini adalah kami dari PT Mari Belajar, dan bisa diikuti oleh mahasiswa beserta program MSIB. Dan ini memang merupakan hasil kerjasama dengan Kemdikbudristek, sehingga memang kami sangat mengapresiasi sekali atas program yang dicanangkan oleh pemerintah ini, karena melibatkan industri untuk bisa andil dalam dunia pendidikan, sehingga harapannya kompetensi teman-teman nanti ke depan bisa inline dengan apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Nah, kemudian studi independen bersertifikat sendiri ini teman-teman nanti bisa dikonversi hingga 20 SKS. Nanti saya juga akan paparkan terkait seperti apa sih detail masing-masing SKS-nya, sehingga dan capaian profil lulusannya seperti apa untuk masing-masing jalur pembelajaran yang kami tawarkan. Nanti kita sama-sama akan simak.
Nah, ini adalah persyaratan umum, teman-teman. Jadi kalau ini adalah ketentuan pertama adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan catatan ada berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan BINUS University merupakan salah satu kampus yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek sehingga persyaratan pertama ini pas atau lulus bagi teman-teman binusian. Kemudian mahasiswa aktif dari berbagai jenjang, baik itu D2, D3, D4, ataupun S1, dengan minimal kalau misalkan teman-teman mayoritas di binusian atau rekan teman-teman binusian adalah S1, maka minimal ada di semester 5 begitu ya. Tapi kalau ada pelaksanaan depan berarti idealnya adalah semester 6 begitu. Kemudian teman-teman nanti ketika proses mendaftar perlu mencantumkan kurikulum vitae, kemudian transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, karena ini adalah istilahnya nanti teman-teman menandatangani dan nanti akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang di perguruan tinggi teman-teman, sehingga harapannya nanti dengan adanya surat pertanggungjawaban ini, teman-teman nanti bisa komit dari awal hingga akhir, sehingga nanti bisa mendapatkan apa namanya apa yang memang diharapkan sedari awal sehingga memang pada dasarnya untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan komitmen. Kalau misalkan kita komitmennya hanya istilahnya hanya di awal aja jatuhnya bukan komitmen lagi tapi hanya sekedar niat saja tapi komitmennya masih belum. Nah, harapannya dari mengikuti program ini teman-teman juga istilahnya secara nggak langsung adalah membangun gimana sih cara berkomitmen akan suatu hal ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mengikuti program SI, maka oke, saya komit, saya akan menyelesaikan program ini dengan baik sehingga pada akhirnya nanti bisa mendapatkan manfaat secara utuh atas apa yang telah dipelajari. Kemudian nanti ada apa namanya persyaratan selanjutnya ada foto atau scan KTP dan juga yang terakhir adalah sertifikat pengalaman organisasi namun ini bersifat opsional yang utama adalah beberapa poin-poin yang ada di atas. Kemudian ada persyaratan kepemilikan perangkat. Kenapa kami sampaikan hal ini? Karena pada dasarnya program studi independen bersertifikat sepenuhnya akan dijalankan secara online. Jadi teman-teman nanti tidak diwajibkan lagi secara aturan, itu tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti program perkuliahan di kampus, jadi hanya fokus pada program studi independen bersertifikat, karena istilahnya beban bobot SKS-nya sendiri mencapai 20 SKS. Apabila nanti teman-teman itu istilahnya menyambi sambil kuliah, takutnya ada overwhelm dan nanti ditakutnya terjadi masalah pada kesehatan, baik itu fisik ataupun mentalnya teman-teman. Nah, perangkat yang harus teman-teman miliki minimal untuk misalkan Windows adalah Windows 10, Windows 11 atau Windows 11. Kemudian kalau misalkan untuk Mac nanti untuk versinya bisa OS Sierra dengan versi 10.12 atau yang lebih baru. Kemudian perangkat komputer tersebut minimal memiliki 1,6 GHz atau lebih cepat. Kemudian memiliki perangkat komputer minimal 2 GB. Harusnya sih kalau dengan komputer saat ini harusnya bisa lebih dari 2 GB ya. Kalau misalkan kita lihat spek HP saat ini aja itu rata-rata minimal udah 3. Kemudian memiliki minimal koneksi internet yang memadai, yakni minimal 5 Mbps. Kenapa perangkat ini kami mention? Selain tadi kami sampaikan bahwa semua kegiatan adalah dilaksanakan secara online. Nah, selain itu nanti akan ada teman-teman akan mendapatkan peluang sertifikasi internasional, di mana itu akan menggunakan Certipot. Nah, aplikasi Certipot tersebut menyarankan dengan spesifikasi yang tertera di layar saat ini teman-teman. Jadi agar nanti proses sertifikasi internasionalnya lancar dan juga proses perkuliahan atau proses studi independennya lancar, maka teman-teman harus mempersiapkan, make sure terlebih dahulu atau mengukur diri kira-kira apakah saya punya perangkat ini atau tidak gitu ya. Begitu. Kemudian kita masuk kepada kerangka program studi independen bersertifikat. Nah, kerangka program yang kami rancang itu dimulai dari sosialisasi program. Nah, sosialisasi program ini dimulai pada istilahnya kita lakukan saat ini dengan teman-teman binusian ini. Nah, sehingga nanti harapannya dengan kami melakukan proses sosialisasi, teman-teman itu bisa lebih tahu apa program yang kami tawarkan,
Dan pada akhirnya teman-teman nanti mendaftarkan diri di program studi independen yang ditawarkan oleh Mari Belajar. Nanti pilihan jalur pembelajarannya ataupun role kira-kira masa depan yang akan di reach begitu ya, nanti saya akan sampaikan. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman sudah melakukan proses registrasi, nanti akan ada namanya proses selanjutnya, yakni rekrutmen, di mana nanti teman-teman kami akan coba istilahnya melihat dari CV-nya teman-teman, kemudian juga akan memberikan pretest, begitu istilahnya seperti macam mengukur pengetahuan dasar teman-teman terkait jalur pembelajaran yang coba dimasuki itu seperti apa. Kemudian nanti ketika proses rekrutmen nanti pretestnya sudah dilakukan, nanti akan ada proses istilahnya proses penawaran begitu ya. Kalau sistematika di kampus mereka atau di MSIB adalah nanti teman-teman apply, kemudian kami melakukan proses penyortiran sebagai mitra. Nanti ketika kami oke dengan teman-teman, maka nanti kami akan kirimkan penawaran pada teman-teman untuk kemudian nanti harapannya teman-teman bisa langsung confirm ketika penawaran itu dikirimkan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah accept gitu ya, setelah menerima dari tawaran yang kami kirimkan, maka nanti di tanggal 16 Februari nanti di tahun 2024 teman-teman akan mengikuti rangkaian onboarding baik itu nasional ataupun internal di Mari Belajar. Kami biasanya melakukan proses onboarding atau pengenalan terkait tools-tools apa aja, kemudian nanti penilaiannya seperti apa aja, poin-poin kriterianya seperti apa aja, dan juga istilahnya aturan akademik begitu ya, peraturan akademik, kemudian kalender akademiknya nanti seperti apa. Nah, itu kami akan sampaikan pada saat sesi onboarding begitu. Jadi nanti sebelum di awal teman-teman nanti akan mengetahui istilahnya nanti selama 1 semester ke depan teman-teman akan ngelakuin apa aja, timelinenya apa aja, aktivitasnya apa aja itu nanti sudah tercapture atau sudah diketahui secara utuh pada saat sesi onboarding. Nah, itu kalau dari sisi internal. Nah, nanti dari sisi nasional nanti juga akan ada arahan dari langsung dari panitia MSIP dari Kemdikbudristek untuk menjelaskan how to start apa namanya program studi independen ataupun magangnya teman-teman. Biasanya itu memang dilakukan secara bersamaan ya, baik itu magang ataupun SI. Kemudian nanti teman-teman akan melalui pelaksanaan kuliah tahap 1, yakni bisa dibilang mungkin 2 bulan pertama itu nanti teman-teman akan memasuki tahap 1, kemudian nanti setelah itu teman-teman akan memasuki ujian mid semester, karena memang di Mari Belajar sendiri kami skemanya itu hampir mirip teman-teman itu di perkuliahan, cuma istilahnya materi adalah materi industri begitu ya, dan itu nanti langsung didampingi oleh mentor-mentor industri juga begitu. Nah, itu nanti teman-teman akan memasuki ujian mid semester, nanti juga sudah ada jadwalnya. Kemudian nanti setelah ujian mid semester, teman-teman akan memasuki ujian sertifikasi tahap 1. Dan untuk make sure istilahnya resultnya atau hasilnya baik, itu istilahnya teman-teman bisa lulus sertifikasi internasional, nanti kami biasanya akan menyelenggarakan namanya exam readiness, sehingga teman-teman itu bisa istilahnya lebih punya pandangan terkait sertifikasi yang akan diambil itu nanti kira-kira istilahnya macam model-model soalnya seperti apa. Tapi itu bukan soalnya ya, tapi istilahnya seperti macam soal-soalnya begitu ya, istilahnya nanti model-modelnya seperti apa, kisi-kisinya lah tepatnya, sehingga nanti harapannya ujian sertifikasi internasionalnya teman-teman bisa lulus. Nah, kemudian nanti setelah ujian sertifikasi tahap 1, teman-teman akan memasuki pelaksanaan capstone project dan juga kuliah tahap 2. Jadi pelaksanaan capstone project itu dilakukan di 2 bulan terakhir atau berbarengan dengan perkuliahan tahap 2. Kemudian nanti setelah perkuliahan tahap 2 itu nanti dan juga capstone project selesai, nanti teman-teman akan memasuki ujian akhir semester begitu ya. Nah, ujian akhir semester nanti setelah itu sama mekanisme, setelah ujian semester nanti ada exam readiness workshop, kemudian akan memasuki ujian sertifikasi tahap 2. Kemudian nanti setelah ujian tahap sertifikasi tahap 2, teman-teman akan memasuki capstone project virtual exhibition seperti pameran secara virtual begitu, nanti akan dihadiri oleh seluruh mentor yang terlibat untuk menilai teman-teman, dan nanti istilahnya nanti kita akan pilih 5 terbaik dari capstone project yang terbaik untuk masuk ke final, dan nanti selanjutnya akan dilakukan penilaian dan juga kelulusan program. Hingga pada akhirnya kalau dilihat ini ada employability program dengan warna yang berbeda, karena ini adalah setelah teman-teman lulus program, nanti teman-teman akan kami arahkan ke dalam komunitas Microsoft Satu Talenta. Kenapa kami mention Microsoft ya? Karena kami pada dasarnya merupakan tadi ya seperti yang di awal adalah Microsoft
partner dan juga kami merupakan official partner dari Microsoft yang ditunjuk untuk melaksanakan program studi independen bersertifikat ini dari angkatan pertama hingga angkatan 6 nanti di tahun depan. Nah, nanti dengan teman-teman bergabung dalam Microsoft Satu Talenta, nanti teman-teman akan bisa melakukan proses update karir, istilahnya knowledge apa aja yang saat ini tengah berkembang yang dibutuhkan untuk role dalam bidang teknologi informasi itu apa aja, dan kemudian nanti juga bisa dihubungkan dengan beberapa mitra industri untuk nanti bisa bekerja di sana begitu ya, istilahnya nanti ketika ada peluang berkarir maka nanti akan diinfokan di sana begitu. Dan biasanya kami juga istilahnya nanti untuk prosesnya untuk kami sebagai narah hubung teman-teman dengan perusahaan mitra, nanti akan istilahnya kami sortir profiling teman-teman, kemudian nanti kami ajukan kepada mitra terkait, kemudian nanti teman-teman akan langsung mengikuti proses seleksi penerimaan karyawan begitu ya. Nah, ini adalah posisi yang kami tawarkan atau jalur pembelajaran yang kami tawarkan dalam program studi independen bersertifikat, yakni ada AI Data Analyst. Nah, ini kalau di AI Data Analyst ini ada 100 peserta, dan ini pada dasarnya merupakan salah satu hal yang mungkin patut dipertimbangkan, karena sependek yang saya tahu, di BINUS University itu memasukkan materi Artificial Intelligence itu sebagai mata kuliah wajib, dan itu mungkin nanti teman-teman bisa pertimbangkan untuk mengambil AI data analysis ini. Namun pada dasarnya nanti bisa di cross check kembali what's your apa namanya ingin passion ke depan apa begitu, atau ke depan pengen jadi apa gitu. Nanti bisa dipilih apakah nanti bisa menjadi AI data analyst, karena kalau misalkan AI data analyst ini maka ke depan outcome-nya teman-teman itu bisa menjadi seorang AI engineer, bisa juga menjadi seorang data analis. Nah, jadi istilahnya two role gitu teman-teman, istilah dua peran teman-teman bisa capai dengan memasuki dua peran tersebut dengan mempelajari jalur pembelajaran AI data analis ini. Nah, kemudian apabila teman-teman itu istilahnya suka banget begitu ya sama sama programming, nah teman-teman bisa masuk ke dalam Microsoft Platform Developer, dan ini bahasanya adalah bahasa .NET yang akan dipelajari dan merupakan bahasa yang menjadi ke depan, istilahnya lebih tepatnya ke depan teman-teman pelajari ini, maka teman-teman ke depan akan menjadi seorang spesialis begitu, dan ini apa namanya banyak dibutuhkan industri dan juga pemrograman yang sangat handal dalam bidang keamanan, sehingga memang sangat banyak digunakan oleh para industri karena memang di level keamanannya dia sangat tinggi. Kemudian yang selanjutnya apabila teman-teman suka dengan data begitu ya, dari awal hingga gimana istilahnya penyiapan dan segala macamnya, maka teman-teman bisa memasuki Microsoft Data Engineer. Nah, masing-masing role ini atau masing-masing jalur pembelajaran ini memiliki proporsi atau kuota begitu ya, di mana AI Data Analyst setidaknya memiliki kuota sebanyak 100 peserta. Kemudian Microsoft Platform Developer ada 50 peserta, dan Microsoft Data Engineer ada 50 peserta. Sehingga nanti mungkin silahkan teman-teman mau putuskan, mau pilih yang mana sesuai dengan ketertarikan teman-teman, dan nanti kira-kira teman-teman yang itu istilahnya bisa komit ya, pastikan komit, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari program ini secara utuh. Ini adalah kompetensi yang teman-teman akan pelajari selama lebih kurang 1 semester begitu ya, selama satu semester untuk Microsoft Platform Developer, Microsoft Data Engineer, dan juga AI Data Analyst. Keseluruhan akan mempelajari 7 kursus, baik itu technical skill atau soft skill. Nah, untuk materi terkait technical skill, masing-masing jalur pembelajaran memiliki 4 technical skill yang akan dipelajari. Kemudian ada 2 soft skill yang akan dipelajari, dan juga 1 kombinasi technical skill dan soft skill. Nah, misalkan as assemble untuk Microsoft Platform Developer itu nanti akan ada istilahnya pemrograman dasar, dan itu bobotnya itu ada 3 SKS, pengembangan aplikasi web, kemudian pengembangan aplikasi dengan Power Platform, kemudian Azure Fundamental sebagai salah satu jenis cloud computing yang disediakan, yang saat ini eksis dan disediakan oleh Microsoft. Kemudian nanti teman-teman juga akan belajar terkait kreativitas dan berpikir kritis dengan
bobot SKS itu 2 SKS. Nah, kreativitas dan berpikir kritis ini belajar apa? Ini pada dasarnya terkait design thinking sebagai salah satu metode penyelesaian pendekatan penyelesaian masalah secara kreatif yang nanti teman-teman nanti bisa belajar itu. Kemudian nanti juga ada manajemen proyek dan teknologi informasi. Nah, ini masing-masing dari seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu yang membedakan antara jalur pembelajaran satu dengan jalur yang lain adalah terletak pada technical skill. Kalau teman-teman perhatikan, misalkan di data engineer itu ada basis data relasional SQL, kemudian yang kedua ada basis data non relasional NoSQL, ada data fundamental dan juga ada Azure fundamental. Nah, kalau AI Data Analyst ada AI Engineer, kemudian nanti ada visualisasi data dengan Power BI, ada data fundamental dan juga data analysis dengan Python. Jadi masing-masing itu pembedanya ada di dalam technical skill dan tentunya nanti outcome-nya di pada outcome capstone project-nya. Nah, capstone project-nya ke depan itu nanti teman-teman akan digabungkan dari ketiga jalur pembelajaran ini nanti akan coba digabungkan untuk bersama-sama mengerjakan capstone project sehingga nanti harapannya bisa mendapatkan perspektif atau insight dari multiple background dalam artian adalah background dari jalur pembelajaran yang berbeda ya dan itu adalah salah satu aspek dari penerapan dari design thinking. Nah, karena design thinking akan lebih ideal ketika teman-teman itu atau anggotanya itu kan memiliki background yang multi background atau backgroundnya beragam gitu sehingga nanti perspektifnya bisa lebih kaya atau insight-nya bisa lebih kaya. Nah, keseluruhannya itu akan memiliki bobot SKS yakni sebanyak 20 SKS seperti yang tadi saya pernah mention. Nah, dari kompetensi yang teman-teman pelajari ini nantinya teman-teman itu akan memiliki capaian profil lulusan dan itu mungkin bisa teman-teman nanti tuliskan di dalam LinkedIn-nya teman-teman ketika istilahnya setelah lulus gitu ya nanti CPL-nya atau profilnya teman-teman itu bisa disampaikan di dalam LinkedIn sebagai salah satu sosial media profesional begitu yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk membuat akunnya di sana sehingga nanti teman-teman itu bisa istilahnya bisa di reach oleh para HR yang saat ini memang banyak juga yang melakukan proses rekrutmen dengan menghubungi langsung melalui platform LinkedIn begitu ya. Nah, profilnya atau CPL-nya apa aja Kak gitu ya. Nah, ini adalah capaian profil lulusan untuk Microsoft Platform Developer di mana ada 7 CPL di mana pada capaian profil lulusan ini atau istilahnya pada jalur pembelajaran Microsoft Platform Developer ini memfokuskan agar nanti binusian teman-teman binusian ini memiliki kemampuan teknis dalam pengembangan aplikasi web menggunakan pemrograman .NET untuk kemudian dikelola dalam lingkungan Azure atau istilahnya dalam lingkungan cloud computing karena teman-teman juga mempelajari terkait cloud computing. Nah, di situ kemudian juga nanti teman-teman juga akan mempelajari terkait pengembangan solusi bisnis berbasis mobile dan web menggunakan Power Platform. Nah, Power Platform merupakan salah satu tools yang bisa teman-teman manfaatkan ke depan ataupun saat ini ya. Untuk misalkan mau coba ekspor, itu adalah salah satu platform yang bisa membuat aplikasi without coding atau less code begitu ya. Nanti teman-teman itu nanti bisa pelajari di situ semua. Jadi bisa dibilang mungkin kalau dari apa namanya dari deskripsi ini maka teman-teman itu bisa menjadi seorang Microsoft developer itu sendiri, kemudian juga bisa menjadi cloud engineer juga dan juga menjadi power platform engineer gitu ya karena spesifik. Nah itu juga banyak juga dari industri-industri yang itu Islam rekanan kami yang dia memang spesifik membutuhkan Microsoft platform developer gitu ya sehingga istilahnya itu menjadi spesialis teman-teman ke depan. Nah, ini adalah CPL-nya masing-masing. Nah, yang pertama, ini adalah mahasiswa mampu memahami cara berpikir kritis secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis. Ini kami ambil atau kita ambil dari kompetensi kreativitas dan berpikir kritis. Kemudian ada mahasiswa mampu mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, dan mengamankan manajemen proyek. Ini dari keluaran dari kursus manajemen proyek dan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga ada mahasiswa mampu menunjukkan pengetahuan dalam membangun solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform. Ini diambil dari kursus Microsoft Power Platform.
Kemudian yang keempat ada mahasiswa memahami dasar pengembangan web, pembuatan user interface dan API. Ini diambil dari pemrograman dasar. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan web dan penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing. Ini diambil dari pemrograman web. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui konsep cloud computing untuk melakukan deploy aplikasi dan pemantauan. Ini diambil dari kursus Azure Fundamental. Nah, kemudian yang ketujuh, ini mahasiswa mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang dipilih. Ini dari outcome dari capstone project-nya. Nah, ini yang kedua adalah Microsoft Data Engineer. Nah, ini memfokuskan pada pengembangan talenta digital dalam penguasaan beberapa kompetensi seperti mendapatkan data, ekstrak data, kemudian mentransformasikan data, mengembangkan, memelihara himpunan data, hingga meningkatkan kualitas dan efisiensi data di lingkungan komputasi awan. Nah, ini CPL-nya sama, ada tiga. Nah, kalau misal teman-teman lihat istilahnya recall lagi begitu ya, tadi kan ada tiga yang sama. Nah, yang membedakan adalah technical skill-nya atau tiga CPL, empat CPL yang merupakan kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis itu kalau untuk data engineer-nya teman-teman bisa dilihat di poin ketiga sampai dengan poin keenam begitu ya. Oke, kemudian untuk data analis ini juga sama begitu ya untuk CPL-nya itu juga sama teman-teman begitu ya. Ini yang membedakan ada di dalam technical skill dan itu teman-teman bisa lihat di poin ketiga sampai dengan keenam, di mana kalau misal kita lihat di poin ketiga di data AI data analis ini nanti teman-teman mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi. Ini diambil dari kursus data fundamental. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui konsep-konsep fundamental AI serta penerapan teknik-teknik AI yang ada dalam ekosistem Azure sampai dengan penerapan generatif AI itu diambil dari kursus AI Engineer. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan pemrograman Python itu nanti ada dalam kursus analisis data dengan Python. Kemudian yang keenam adalah mampu menyiapkan, memodelkan, memvisualisasikan data menjadi informasi yang berguna. Itu diambil dari kursus visualisasi data dengan Microsoft Power BI. Jadi teman-teman itu ketika mengikuti program studi independen di Mari Belajar, teman-teman nanti akan memiliki spesialis terkait teknologi Microsoft yang itu banyak digunakan oleh industri-industri saat ini karena memang mostly apa namanya pengguna atau target market dari Microsoft adalah memang salah satunya adalah dari industri dan itu mayoritas digunakan sehingga teman-teman ketika memasuki industri ke depan itu akan jauh lebih mudah penyesuaiannya ketika mengikuti program studi independen di Mari Belajar. Nah, untuk fasilitas program, ada beragam fasilitas, teman-teman. Untuk pertama, ada kalender akademik. Nah, ini kalender akademik nanti kami akan distribusikan mungkin lebih tepatnya mungkin sebelum masa onboarding. Sometimes kami akan informasikan itu di awal untuk kalender akademiknya. Jadi, selama satu semester itu teman-teman akan melakukan aktivitas apa? Itu layaknya seperti di BINUS University, pasti ada kalender akademik yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan aktivitas perkuliahan. Nah, kemudian nanti juga akan ada rencana program dan kegiatan pembelajaran semester sebagai salah satu fasilitas untuk mempermudah dalam proses konversi. Jadi, istilahnya di sana nanti akan termuat terkait CPMK atau capaian mata kuliah dari masing-masing kursus sehingga memudahkan bagi pihak universitas untuk melakukan proses konversi sesuai dengan mata kuliah yang akan dilakukan proses konversi. Kemudian nanti juga akan mendapatkan akun Microsoft 365 sebagai salah satu tools nanti istilahnya untuk terhubung dengan Mari Belajar, di mana di sana kalau ditilik lebih dalam akun Microsoft 365 itu ada beragam layanan teman-teman, ada istilahnya penyimpanan cloud computing yang sampai dengan 1 terabyte, kemudian juga ada Microsoft Teams, kemudian ada email juga, Outlook, dan juga Office online dan yang lainnya. Nanti teman-teman ketika punya, pada dasarnya kalau nggak salah, itu Binusian juga telah disediakan untuk akun Microsoft 365 sependek yang saya tahu ya. Oke, kemudian ada nanti akses juga ke MOOC gratis atau istilahnya learning course gitu ya, atau learning research gitu.
Nah, itu nanti teman-teman bisa akses di Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn untuk proses belajar nanti, karena memang ada di kami ada pembelajaran sesi sinkron dan juga asinkron. Nah, untuk sesi sinkronnya nanti kita akan menggunakan Microsoft Teams, kemudian sesi asinkronnya nanti kita akan menggunakan tiga tool tepatnya sih untuk asinkron ya. Nanti ada menggunakan Mari Belajar Learn, Microsoft Learn, dan juga Microsoft Teams itu sendiri. Microsoft Teams itu kita bisa gunakan untuk proses diskusi. Let's say misalkan teman-teman kesulitan atau kurang paham atas materi yang dipelajari, nanti open to discuss di dalam kelas virtual di Microsoft Teams. Kemudian juga ada Azure Lab Course bagi kursus terkait. Jadi nanti misalkan ada kursus-kursus yang memang membutuhkan Azure untuk melakukan proses praktikum, nanti kami akan menyediakan Azure Lab Course. Biasanya kami itu ada Skillable gitu. Mungkin teman-teman belum pernah dengar, tapi kalau misalnya mau coba lihat Skillable seperti apa itu, silahkan bisa dicek aja. Nah, kemudian juga nanti juga ada surat keterangan pendamping ijazah, let's say memang ini dibutuhkan oleh teman-teman. Kemudian juga fasilitas selanjutnya ada mentor bersertifikasi internasional. Seluruh mentor merupakan mentor yang telah tersertifikasi dengan teknologi Microsoft. Kemudian ada fasilitas konversi hingga 20 SKS yang tadi sudah saya detailkan. Kemudian ada sertifikat keikutsertaan program dan juga reward capstone project, total beasiswa yakni 30 juta rupiah untuk 3 kelompok capstone project terbaik. Jadi masing-masing kelompok setidaknya yang menjadi pemenang adalah mendapatkan 10 juta rupiah. Kemudian ada mengikuti sertifikasi internasional, dan itu kalau misalkan teman-teman itu cek di luar itu, maka itu nilainya jutaan rupiah gitu ya. Satu kali sertifikasi kalau nggak salah itu ada di range 1,5 juta. Nah, itu nanti teman-teman ketika mengikuti program studi independen ini, nanti teman-teman berpeluang 2 kali sertifikasi. Jadi value-nya kalau misal kita dari sudut pandang uangnya begitu ya, berarti sekitar 3 juta rupiah untuk keikutsertaan program sertifikasi ini. Nah, kemudian ada kewajiban teman-teman ketika mengikuti program ini. Tentunya adalah teman-teman harus secara penuh waktu, sehingga nanti outcome-nya atau keluarannya teman-teman itu bisa benar-benar ahli atas apa yang teman-teman pelajari begitu. Kemudian nanti teman-teman diharapkan atau diwajibkan untuk berkomitmen melaksanakan dan menyelesaikan program MSCB hingga selesai. Baik itu hadir pada sesi sinkron, kemudian mengerjakan tugas-tugas asinkron. Kemudian juga mengisi logbook atau harian mingguan di platform Kampus Merdeka, karena memang ada kewajiban bagi teman-teman untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian hadir minimal 80% dari total kehadiran, berkomitmen mengikuti program dari awal hingga akhir, baik ini sama seperti pada poin kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor sesuai dengan batas waktu. Jadi istilahnya nanti kan akan ada deadline yang ditetapkan oleh mentor. Dari situ teman-teman belajar juga terkait manajemen waktu. Kemudian juga ada berpartisipasi pada program yang dipilih. Jadi teman-teman aktif begitu ya, mengikuti proses perkuliahan, dan juga wajib menyalakan kamera ketika proses perkuliahan berlangsung, dan juga diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik itu UTS, UAS, sertifikasi yang telah, dan juga sertifikasi internasional yang telah dijadwalkan. Dan keunggulannya teman-teman dari program ini adalah ketika teman-teman nanti mendapatkan sertifikasi internasional, maka pada kursus terkait yang diikuti sertifikasinya, maka nanti akan bisa langsung mendapatkan nilai A pada kursus terkait. Nah, ini teman-teman, apabila teman-teman istilahnya tertarik dari atas paparan yang tadi saya sampaikan begitu, teman-teman bisa mendaftarkan diri di program studi independen kami, di mana teman-teman untuk mempermudah aksesnya, teman-teman bisa akses di go.maribelajar.org/mscb. Dan apabila teman-teman ingin tetap keep in touch with us, dan istilahnya tetap nanti misalkan mau tanya-tanya terkait program ini, nanti teman-teman bisa masuk ke dalam grup calon kandidat yang telah kami buat. Nanti di sana teman-teman bisa tanya-tanya begitu ya terkait program studi independen yang ditawarkan oleh Mari Belajar ini. Teman-teman bisa scan, atau mungkin nanti saya coba juga ya kopikan tautannya, atau mungkin pada dasarnya teman-teman bisa screen capture, sehingga nanti untuk memudahkan teman-teman take action selanjutnya after this event. Kemudian, nah
program menariknya juga, teman-teman. Nah, ini istilahnya agar istilahnya binusian nih makin banyak yang join dalam program ini, di mana kalau kita lihat istilahnya ada program AI gitu ya yang istilahnya itu inline dengan program di BINUS University, maka itu patut dipertimbangkan. Dan istilahnya agar istilahnya memperoleh manfaat itu tidak hanya teman-teman sendiri tapi juga teman-temannya, istilahnya kawan-kawannya yang lain begitu ya. Kami ada namanya program member get member program, di mana teman-teman yang daftar ini gitu, yang mendaftar dalam program studi independen di Mari Belajar ini, teman-teman nanti bisa mengikuti program ini dengan mengajak 10 kawan yang lainnya untuk bergabung dalam program studi independen bersertifikat ini. Kemudian nanti setelah itu teman-teman itu apa namanya meminta mereka untuk mendaftar. Ketika mereka sudah mendaftar, minta mereka untuk memberikan screenshot gitu ya kalau sudah mendaftar di Mari Belajar. Untuk kemudian nanti teman-teman buktinya tersebut dikirimkan ke tautan yang telah disediakan, yakni di bit.ly/mari strip referral. Nah, nanti dari situ teman-teman berpeluang untuk mendapatkan uang Rp250 begitu ya. Nanti itu untuk per 10 apa namanya member yang diajak dan member tersebut dinyatakan diterima begitu. Ya, demikian teman-teman paparan dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Dan mungkin saya coba tetap share screen dan sembari saya serahkan kepada Kak Ira untuk memandu proses diskusi atau tanya jawab pada sesi ini. Silahkan Kak Ira, terima kasih. Oh, terima kasih Mbak Ning. Oke, nah teman-teman, eh, teman-teman bisa langsung tanya. Oh, ini udah ada yang nanya ternyata. Jadi dia japri saya, Kak, ini programnya kurang lebih berapa lama? Kalau misalnya saya mau ikutan fast track dan saat ini, oh oke, kalau karena kamu masih ikutan program fast track, kamu bisa bertanya dulu konsultasi dengan jurusan kamu, kira-kira possible-nya atau enggak, karena setahu saya, kamu kalau ngambil enrichment tidak boleh, setahu saya seperti itu. Nah, mungkin lebih terarahnya programnya kira-kira berapa lama, Kak, durasinya? Dari bulan kapan sampai bulan kapan? Oke, terima kasih Kak Ira. Oke, teman-teman, untuk pelaksanaan program ini pada dasarnya adalah dalam waktu kurun 1 semester, lebih tepatnya itu pada tanggal 16 Februari 2024 hingga 30 Juni 2024. 30 Juni merupakan hari istilahnya seremonial juga, seremonial untuk kelulusan, nanti penghargaan nanti akan diberikan baik. Nanti akan ada penghargaan baik itu capstone project dan juga penghargaan terbaik untuk masing-masing jalur pembelajaran. Nanti jadi menti yang terbaik itu kami akan berikan reward. Nah, untuk mentinya terbaik itu di angkatan sebelumnya kami berikan uang tunai sebesar Rp500.000. Tapi mungkin lebih tepatnya kalau masalah reward mungkin kita jangan lihat dari besaran nilainya begitu ya, tapi itu lebih kepada kayak value-nya teman-teman nanti yang bisa teman-teman tambahkan di profiling teman-teman sehingga nanti bisa meningkatkan daya jual teman-teman di industri yang akan mendatang gitu. Oke, jadi kita ngeliat berdasarkan durasi yang di MSIB-nya juga ya, Kak ya? Ya, betul Kak. Nah, teman-teman mungkin bisa lebih cek dulu di MSIB Kampus Merdeka. Teman-teman bisa cek dulu bagaimana cara apply, bagaimana cara proses pendaftarannya. Karena setahu saya masih bisa daftar sampai dengan tanggal 15 Desember. Jadi beberapa hari lagi ya, teman-teman bisa cek untuk cari tahu nih. Nah, oh ya, Kak, ada yang nanya nih Kak, Kak boleh minta PPT-nya nggak gitu soal eh, materi kakak hari ini nih. Boleh banget, nanti saya akan bantu sharekan. Mungkin saya langsung share di chat boleh Kak? Atau Boleh, nanti? silahkan. Oke. Share di chat, nanti kakak juga bisa share ke saya, nanti biar kita infokan kepada mahasiswa, teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, terus juga ada yang tanya juga nih, Kak, untuk ikutan program ini harus bayar nggak? Hmm. Nah, ini menarik banget teman-teman. Dan ini karena ini merupakan program dari Kemdikbudristek. Jadi teman-teman itu free, totally free. Just join with this program dan teman-teman akan mendapatkan banyak tadi manfaat yang tadi saya sudah sampaikan. Misal istilahnya tadi fasilitas sertifikasi internasional yang itu teman-teman bisa mendapatkan hingga 2 kali kesempatan. Ya kalau misal dinominalkan, kalau misalkan di pihak luar biasanya jualnya itu atau range-nya gitu ya itu kalau $100 per sertifikasi gitu ya untuk per sertifikasinya begitu.
Oke, jadi bener-bener free ya. Ya, Mahasiswa nggak perlu ngeluarin uang lagi ya kak ya. Tuh, ya kapan sama lagi coba sekali. kalian bisa join. Nah, terus ada yang pertanyaan juga nih, Kak, terima jurusan desain fashion nggak, Kak? Oke, menarik. Ini ya teman-teman keren banget nih desain fashion tapi tertarik sama TI. Apa namanya? Kami open to all major. Dan itu istilahnya kalau misalkan teman-teman tadi dari istilahnya design fashion, want to learn ini itu bisa banget. Karena semua material itu start from zero, start from fundamentals. Jadi nanti istilahnya fundamental to associate, jadi orang-orang yang istilahnya dia masih belum punya pemahaman, belum punya basic itu bisa banget. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen dan juga tekun gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar serius, maka nanti outcome-nya bahkan bisa apa namanya mengalahkan orang-orang yang let's say background-nya itu TI. Karena itu di angkatan saya lupa di angkatan berapa, itu ada menti kami yang terbaiknya itu merupakan menti dari jurusan hubungan internasional. Padahal ini yang dipelajari adalah technical skill. Tapi dari situ kita belajar bahwa yang penting adalah komitmen dan ketekunan. Ketika teman-teman sudah berkomitmen dan tekun untuk mempelajarinya, maka teman-teman juga bisa mendapatkan itu bahkan di posisi puncak yang notabene teman-teman nggak ada background sama sekali kayak gitu. Oke, berarti mendapatkan ilmu yang baru lagi gitu ya, Kak ya. Ya, betul sekali, Kak. Nah, oke, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, seperti yang sudah diinfokan dengan Mbak Ning, bahwa memang program Mari Belajar dari Mari Belajar itu lebih ke arah studi independen ya, Kak ya. Ya. Bukan internship nih, karena setahu saya MSIB itu ada dua, yaitu yang pertama adalah magang dan yang kedua adalah studi independen. Atau kita biasanya kalau di BINUS suka nyebutnya SSI, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti belajar course-course yang menarik. Nah, ini dari Mbak Ning udah kirim linknya ya, tapi kayaknya belum ada Mbak. Oh iya, tuh udah kekirim. Nanti teman-teman tinggal bisa dicek, terus kemudian bisa dilihat nih. Nanti kalau misalnya ini masih ada waktu nih, seingat saya, teman-teman bisa langsung eh, daftar dulu MSIB. Jadi teman-teman harus daftar dulu di Kampus Merdeka. Kemudian teman-teman harus ngelihat persyaratannya. Waktu itu kalau nggak salah kita sudah pernah sosialisasi untuk pendaftaran program Kampus Merdekanya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin proses seleksinya, terus kemudian nanti tinggal apply ya, begitu sudah di-accept oleh eh, dari pimpinan PT. Jadi prosesnya agak lumayan panjang gitu. Jadi teman-teman tinggal pastikan aja. Dan sekarang kalau nggak salah mulai banyak bermunculan ya, Mbak Ning ya. Ya. Mulai banyak bermunculan mitra-mitra menyebutkan course apa, terus kemudian mereka mulai menyebutkan program apa yang mereka buka, bahkan beberapa beberapa sudah ada beberapa profesi, posisi tertentu yang magang dan sebagainya. Dan Mari Belajar termasuk yang paling cepat loh daripada yang lainnya. Alhamdulillah, Kak. Oke. Nah, eh ada yang nanya. Jadi kalau misalnya kamu masuknya hitungannya semester 6 ya, sesuai dengan aturan dari eh, kampus BINUS. Jadi karena enggak, sekarang kamu semester 5, kemudian nanti besok semester depan adalah semester 6. Jadi kamu tulis saja bahwa sekarang semester 5. Seperti itu. Oh, Mbak Ning juga udah tulis nih teman-teman. Bisa ngeliat pendaftarannya di MSIB. Ada go_maribelajar.org/MSIB. Nah, jadi teman-teman bisa langsung cek apa aja sebenarnya yang dipelajarin. Nanti juga eh, materinya akan kita bantu untuk kirimkan ke teman-teman juga. Jadi teman-teman jangan khawatir. Hari ini ada recording. Jadi teman-teman juga bisa cek hasil recordingnya. Siapa tahu ada yang ketinggalan gitu ya. Nanti kita akan posting ulang di Instagram kami. Kemudian nanti juga akan kita email terkait dengan materi hari ini. Oke, nah semoga banyak yang daftar ya Mbak Ning ya. Hari ini pesertanya lumayan banyak loh, ada 100-an. Semoga Saya lihat ada dua ratus banyak lima puluhan yang Kak. daftar. Wah, banyak sekali yang datang. Iya, jadi ini aku lihat lumayan rame. Iya, Jadi, terima kasih oh teman-teman. sekarang 200 ya. Tadi aku lihat Iya. 100, sekarang 200-an. Jadi lumayan rame gitu ya. Jadi harusnya teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran nih. Gua kalau ambil Mari Belajar, berarti gua belajar apa aja gitu.
lumayan dan materinya juga apa kalau aku lihat program pembelajarannya juga sangat menarik ya Mbak. Ada Microsoft, ada AI. AI itu lagi terkenal loh teman-teman. Dan lagi dicari sama banyak perusahaan. Jadi kalau teman-teman punya sertifikasinya dari sana, pasti menjadi orang yang terpilih dicari oleh perusahaan. Yes. Oke, mungkin sebelum kami akhirin, apakah dari Mbak Ning ada yang mau diinfokan kepada teman-teman? Oke, terima kasih Kak Ira. Mungkin ini saya izin jawab. Itu kayaknya ada satu pertanyaan dari Kak Felicia, Kak, gitu kan. Izin Oke. bertanya terkait ini, seluruh peserta dipastikan akan mendapatkan kesempatan sertifikasi. Lalu setelah mendaftar proses seleksinya seperti apa ya, Kak? Oke. Nah, jawabannya benar Kak Felicia, gitu ya. Apa namanya? Nanti seluruh peserta program kami itu akan mendapatkan kesempatan sertifikasi. Tapi memang apa namanya? Mungkin yang sertifikasi pertama itu adalah seluruh peserta. Nah, kemudian yang sertifikasi kedua adalah bagi peserta yang dinyatakan lulus pada sertifikasi pertama. Kenapa seperti itu? Karena pengen istilahnya dorong teman-teman itu serius untuk ngikutin sertifikasi, nggak gampangin gitu. Misalkan nih kayak kasih cuma kayak ya udah 2 kali nih gitu kan, terus nanti bisa aja kayak teman-teman bisa ngapain, ah enggak apa-apa nih, yang pertama gue gagal gitu kan, tapi yang kedua nanti deh gue usahain yang kedua gitu kan. Tapi kan kita pengennya adalah teman-teman itu punya tuh certification yang itu bisa nanti jadi daya jualnya teman-teman kayak gitu gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan untuk proses seleksinya normal seperti biasa yang kami lakukan. Biasanya nanti kami adalah seleksi administratif. Kemudian yang kedua nanti ada pretest yang nanti menguji ke apa namanya pengetahuan dasarnya teman-teman. Kemudian nanti ada pertanyaan di dalam pretestnya itu ada istilahnya nggak cuma pengetahuan dasar, tapi juga also your commitment dan juga pandangan 5 tahun ke depan seperti apa. Itu adalah yang kami coba tangkap atau lihat. Jadi istilahnya kami pengen lihat apa namanya motivasinya ini apakah benar-benar atau enggak kayak gitu. Kemudian kalau tadi ditanya Kak Ira, istilah statement terakhir saya apa gitu ya bagi teman-teman gitu ya. Statement yang terakhir bagi saya bahwa teman-teman adalah manfaatkan peluang yang ada yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Ini merupakan program sangat bagus. Dan tadi misalkan istilahnya dari paparan yang tadi saya istilahnya tentu saya pengennya adalah teman-teman Binusian itu adalah mendaftar di program kami, dan itu akan gokil sekali kalau misalkan di Binusian itu mayoritas yang diterima. Itu kan gokil banget gitu kan. Kayak misalkan dari 100 posisi, kemudian ternyata yang diterima dari Pinisian semua gitu kan, sudah 50% sendiri gitu ya. Nanti kalau misalkan bisa terima, dan itu gokil banget gitu. Dan itu saya sangat apresiasi sekali kalau misalkan nanti teman-teman istilahnya mendaftar di programnya kami. Dan tadi di dalam PPT-nya juga ada istilahnya grup WhatsApp. Nanti silakan teman-teman bisa join di sana. Nanti silakan tanya-tanya di sana kalau misalkan ada sesuatu yang kurang jelas. Dan juga nanti jangan lupa tadi istilahnya belum istilahnya ada juga tadi program yang kami coba berikan istilahnya sebelum teman-teman itu jadi membernya kami aja udah kami berikan, apalagi teman-teman jadi membernya kami gitu, akan a lot of facility yang akan teman-teman dapatin gitu. Gitu aja Kak Ira. Terima kasih Kak Ira. Oke, jadi closing terakhir kalau menurut saya adalah teman-teman jangan lupa daftar, mari belajar, oke? Oke. Terima kasih Kak Ira. Oke, nah sebelum kita berpindah ke sesi selanjutnya, sesi 2, eh, mungkin Mbak Ning dengan teman-teman bisa foto dulu kali ya untuk dokumentasi hari ini bahwa Mari Belajar udah datang sharing ke Binus. Oke, teman-teman boleh untuk open cam terlebih dahulu supaya nanti bisa dibantu untuk share screen. Bentar ya, aku juga bantu untuk buka. Oke, ayo dong buka. Kayaknya masih banyak yang pada di kelas nih, atau masih ada yang masih tidur nih, kayak jangan. Multitasking ya Kak ya. Iya, multitasking. Karena sebenarnya karena sekarang kita masih ada perkuliahan, Mbak. Hmm. Semester 5 kan masih pada banyak yang kuliah gitu. Oke, nah sudah ya. Adakah lagi? Oh ya, nggak apa-apa. Thank you banget. Ini lagi dibuka. Oke, oke. Kita mulai ambil ya. Oke, kita ambil halaman 1. Kita ambil halaman 2. Kita ambil halaman 3. Oke. Oke. Terima kasih banget Mbak Ning. Next Sama-sama kita Kak. sharing ya, tapi dengan membawa topik-topik khusus kayak AI sekarang lagi jadi happening. Jadi Mbak Ning bisa sharing ke teman-teman di BINUS gitu tentang apa sih itu AI.
Seperti itu. Thank you banget, Mbak Ning. Thank you Kak Ira. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin pamit ya Kak Ira. Terima kasih atas Ya, waktu. Kami tunggu terima kasih. pendaftarannya ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke. Terima kasih, Mbak Ning. Oke. Nah, teman-teman, menuju sesi 2, Mas Farel sudah datang. Gokil. Halo Mbak Ira, Halo, Mas Farel udah mau langsung materi atau kita boleh, boleh, boleh. jeda Takutnya dulu? teman-teman udah pada lapar mau makan siang nih, tenang aja sesinya udah lama. Oke, nah di sini kita sudah kedatangan Mas Farel ya. Halo Mas Farel, Mas Farel sendiri atau Aku bersama? kemarin sama rekanku ada Asih juga di sini. Hai Asih. Halo Mbak Asih. Halo, Bentar. Mbak Ira. Halo, Ya, Farel. halo. Nah, hari ini teman-teman seperti infonya selain info yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kita hari ini ada kedatangan dua mitra dari MSIB. Yang pertama adalah Mari Belajar terkait dengan studi independen. Nah, sekarang dari Beli-Beli. Wes, semua orang tuh pada penasaran Beli-Beli. Kan bahkan sampai banyak yang pada japri kita ngechat eh, emang Beli-Beli masih open di MSIB gitu. Terus katanya info terakhir tuh mereka bilang bahwa ada desas-desus bahwa sudah tidak ada lowongannya. Lowongannya udah habis katanya Kak Farel. Nah, tanpa perlu memperlama lagi ya, teman-teman, udah pada nggak sabar nih. Bahkan sampai banyak yang di kelas dibela-belain nonton di handphone nih, Mas Farel. Kita berikan waktu dan kesempatan kepada tim Beli-Beli untuk bisa memulai paparan materinya. Silahkan. Terima kasih banyak Mbak Ira. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin semoga nggak bosan nih ya lihat Bibi hadir di Binus. Karena biasa tuh aku suka ngejokes kalau ke Binus itu di Bibi itu kita sejauh Binus memandang kan asli ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mampir ke Bibi itu akan ketemu banyak banget senior-senior alumni-alumni Binus yang saat ini kerja di Bibi. Nah, sebelumnya mungkin Bilby juga pernah hadir ke BINUS baru beberapa bulan yang lalu ya sih ya untuk kita promosi program BINUS 3 plus 1. Saat ini kita udah ada offering juga ya kan sih dari yang BINUS 3 plus 1, tapi teman-teman yang belum nih jangan khawatir kalau kemarin mungkin belum berjodoh udah coba seleksi atau mungkin karena jurusannya kemarin Kak posisi yang aku mau nggak ada nih, nggak ada yang cocok sama jurusanku. Jangan sedih, kemarin memang untuk di BINUS 3 plus 1 kita kuotanya terbatas, tapi untuk BINUS di kampus Merdeka, di program magang kampus Merdeka, kita tahun ini ada buka lebih dari 225 posisi. Nah, teman-teman pasti penasaran kan kira-kira posisi apa saja sih yang dibuka oleh BIBI, seperti apa magang kampus Merdeka di BIBI, dan apa aja ya nanti yang bisa teman-teman dapatkan selama program magang. Mungkin aku mulai share screen aja. Jadi aku akan sharing sedikit, nggak banyak, paling sekitar 30-an menit aja. Nanti kita di akhir bisa tanya jawab, teman-teman feel free kalau mau nanya apapun terkait program magang di BRIB. Sementara aku enable share sound dulu. Oke, sebelum kita lebih dalam ngebahas tentang program Kampus Merdeka di BIBI-nya, tadi kan teman-teman udah tahu juga dari Mari Belajar ada program studi independen. Nah, Kampus Merdeka ini ada banyak nih programnya teman-teman. Untuk BIBI sendiri, kita berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka untuk program magang dan magang bersertifikat di Kampus Merdeka. Sebelumnya kita kenalan dulu sama Bibi. Aku ada video singkat yang mungkin teman-teman di sini udah banyak yang pakai Bibi juga. Jadi ini ada video singkat biar teman-teman lebih kenal lagi sama Bibi. Hello there, my name is Mr. Blibli. Over the past decade, I have been delivering smiles to Blibli's satisfied customers all across Indonesia. You and your business can also join us. Blibli is the most trusted, seamless, integrated omnichannel commerce in Indonesia. In collaboration with hundreds of thousands trusted business partners with millions of product selections, Blibli has become a one-stop shopping solutions for our customers. We are committed to delivering an assurance of product and quality service to ensure a delightful shopping experience.
We bring innovation like never before to an integrated and seamless omnichannel shopping experience. Click and collect, where customers can conveniently transact online and pick up their purchases at seller outlets or pickup stores. Blibli in-store, enabling customers to transact online at business partners' offline stores. To provide a more delightful experience, we have a guaranteed 2 hours delivery service to fulfill customers' urgent needs. Trade-in service with competitive price offers, enabling customers to afford their new product interest easily. Langganan service for a very convenient automated regular repurchase. Pay later, a frictionless financing solution to transact easily. We are also the first e-commerce platform that has integrated digital banking solutions with Blue from BCA Digital and other numerous safe and trusted payment options and partners. Delivering a promise of product and service quality assurance is a challenging ambition. Therefore, we are committed to building our top-end technology and infrastructure. Blibli also has a complete digital ecosystem. This integrated business network is our key backbone to deliver real value to our customers and especially to our business partners. Blibli opens endless opportunities to grow your business seamlessly. From business to customer, by directly selling your products to customers online, to expand your market efficiently, offering your products to Blibli, where we will sell them to customers. Business to business, penetrating the business market from local to multinational companies in Indonesia through Blibli. And you can also expand your business through Blibli Business to Government, where Blibli serves government institute needs through Siplah. We believe that smiles are the strongest fuel for our business. And we are happy to hear this from our partners. Blibli sebagai platform e-commerce sangatlah dikenal luas di Indonesia. Jadi secara awareness sangat tinggi. Pilihan pengiriman, pilihan pembayaran menjadi prioritas di Blibli. Seller care yang buka 24 jam, 7 hari seminggu. Ini sangatlah penting, kenapa? Karena kita ingin selalu hadir untuk customer. Thanks for sharing, Mr. Rudy Adrian. Of course, it's beyond just placing your products on the platform. We take care of all the products and do our best to help your business thrive, from making your product appear more attractive and team training to improve online business performance. Our Seller Center provides powerful business tools to track transactions in real time, and our integrated promotion helps you with wide exposure across the channels. Our 24/7 seller care is always ready to help you anytime you need information and support from Blibli. Now, I'm with Mr. Lo King Sang from Samsung Indonesia. Hello, Mr. Lo. Can you tell us your story after being our partner? Blibli memudahkan kami menjangkau konsumen di seluruh pelosok tanah air dan senantiasa menghadirkan berbagai kemudahan baru, membantu kami memberikan pengalaman belanja terbaik untuk konsumen. That's right. Our technology and extensive distribution network are located strategically and operate 24 hours to help expand your business. We provide hassle-free warehousing through fulfillment by Blibli, keeping your products in the best condition. Products are packed to a high-quality standard and checked prior to delivery to customers. All products are shipped carefully with our fast shipping Blibli Express service, along with 15 trusted international and local logistic partners and 32 hubs all around Indonesia. Customers can choose various types of delivery and also track their product delivery. All the shipping services and support guarantees peace of mind for both customers and partners. As a result of all the hard work, we have been gaining tremendous trust with our extraordinary growth as a unicorn company. Woohoo! Thanks to our partners and customers, we have also been acknowledged for numerous prestigious achievements. That's our story of delivering smiles. We would like to invite you to be part of us. Let's grow together to empower your business and unlock it to its full potential seamlessly. Join us now!
Oke, nah teman-teman, Blibli hadir untuk dengan visi menjadi commerce ecosystem of choice untuk customer dan juga institution. Nah, Blibli juga punya misi nih guys untuk menjadi the most trusted omnichannel commerce dan lifestyle platform. Pasti teman-teman penasaran ya, kenapa di sini itu disebutnya sebagai commerce ecosystem, bukan e-commerce. Nah, Blibli sendiri teman-teman hadirnya itu sebagai omnichannel, di mana kita nggak cuma hadir secara online, tapi juga offline, tidak hanya melayani customer tapi dengan cara B2C, tapi juga B2B2C, jadi antara bisnis ke bisnis baru ke customer, maupun juga ke bisnis dari bisnis ke institusi maupun ke pemerintahan. Blibli sendiri mulai sejak tahun lalu kita IPO dengan nama Blibli Ticket, di mana grup kita membawahi Blibli, Ticket.com, dan juga Raj Market, tidak hanya dari segi data logistik dan warehouse, tapi juga dari segi consumer business dan institution, hingga travel dan lifestyle. Di sini teman-teman bisa lihat seluas banget ya nih unit bisnis yang ada di dalam Blibli. Nah, tahu nggak sih fun fact-nya? 88% transaksi kita sehari-hari itu bisa di-cover sama Blibli Ticket platform. Jadi mulai dari belanja sehari-hari bisa di Lunch Market, beli tiket traveling bisa di tiket.com, dan belanja apapun itu ada di Blibli. 12% yang belum ini tuh daily transportation sama housing ya, karena di Blibli belum ada jualan rumah nih. Tapi tenang, kalau mobil, motor banyak yang beli di Blibli. Vespa yang elektrik lagi promo dari 202 juta diskon 200.000. Jadi teman-teman yang mau belanja bisa langsung, mau beli mobil wuling bisa di Blibli, karena 88% transaksi sehari-hari itu bisa di cover di Blibli. Nah, tentu hal ini jadinya memberikan benefit bagi Blibli dari segi share market kita yang sangat besar. Blibli sendiri teman-teman adalah bagian dari ekosistem Jarum, jadi bagian dari keluarga besar Jarum, memberikan benefit bagi Blibli karena kita jadi punya banyak insight dan knowledge dari saudara-saudara sister company kita. Nah, saat ini nih fun fact-nya, Blibli itu tidak hanya di online saja, tapi kita juga ada lini bisnis yang mengurusin untuk terkait warehouse, delivery. Jadi nanti teman-teman ketika daftar di Blibli itu bisa jadi nanti penempatannya untuk di control tower warehouse, di mana teman-teman manage bagaimana per sistem pergudangan di Blibli, atau mungkin di tim baby care yang handle untuk CSCS, customer service Blibli, yang terkenal suka ramah banget di Twitter itu tuh. Nah, tidak hanya itu, Blibli juga kita di tahun ini buka lebih dari 120 toko di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman familiar, kita ada toko-toko monobrand. Monobrand itu misalnya kayak kalau toko Apple, kita punya tokonya Hello. Atau kalau teman-teman mampir ke toko Samsung, walaupun depannya Samsung, tapi suka di dalamnya ngelihat ada boxnya Blibli in-store, itu berarti tokonya toko ya Blibli yang punya. Begitupun kita ada toko-toko multi-brand seperti Blibli Stores dan juga Tukar Tambah. Nah, jadi teman-teman seru banget karena ketika teman-teman kerja di Blibli, bukan hanya ngurusin website blibli.com aja, tapi seluruh lini bisnis, unit bisnis yang ada di Blibli. Misalnya nih, nanti kalau misalnya keterima di tim Human Capital, timnya Kak Asih nih, teman-teman nggak cuma untuk recruiter teman-teman yang di blibli.com, tapi kayak kemarin Kak Asih baru aja ngerjain hiring SPG seluruh Indonesia. Seru kan ya? Jadi teman-teman nggak cuma belajar 1-2 aspek dari bisnis, tapi bisa belajar dari unit bisnis Blibli yang sangat kompleks dan besar. Blibli sendiri saat ini sudah terbuka di seluruh Indonesia dengan 15 gudang, 130.000 total luasnya, sudah hadir 100% menjangkau masyarakat Indonesia. Fun fact, kalau untuk batch sebelumnya ini yang sedang berjalan sekarang, yang bulan ini akan selesai, Kampus Merdeka, kita kemarin ada penempatan yang di Bandung juga. Untuk kali ini full Jakarta ya Kak Asih ya. Tapi kita sebenarnya ada kantor di Bandung dan beberapa kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Nah, ini tadi yang aku bilang omnichannel. Jadi ketika teman-teman kerja di Blibli, we're not only talking about serving our customer online, tapi juga offline dengan berbagai inovasi-inovasi dan fitur yang Blibli hadirkan. Nah, sekarang langsung aja nih kita akan bahas terkait program Kampus Merdeka yang ada di Blibli. Seperti apa sih programnya dan apa yang bikin program intern di Blibli beda dengan program intern di company lainnya. Jadi Blibli program Bintang Kampus Merdeka ini sebagai salah satu bentuk komitmen Blibli bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap talenta-talenta unggul Indonesia. Di Kampus Merdeka sendiri, Blibli ini udah ikut dari tahun pertama teman-teman. Jadi dari batch 1 hingga besok yang akan dibuka ini batch 6, Blibli terus berkontribusi. Mulai yang awalnya kita buka 3 program aja, cuma sekitar 20-30 peserta. Di tahun depan kita akan buka untuk 9 track.
yang akan mengisi 225 lebih posisi di Blibli. Nah, Blibli sendiri kita sampai dianugerahi juga oleh Kampus Merdeka sebagai salah satu mitra dengan program mentoring terbaik. Apa sih program mentoring Blibli dan kenapa bisa sampai dianugerahi program mentoring terbaik? Jangan khawatir, kita akan bahas lebih lanjut, teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa sih teman-teman yang kita terima di Blibli? Karena teman-teman, fun fact nih, untuk tahun lalu ini yang saat ini batch 5 sedang berjalan, kita itu terima sekitar 8.000 lebih CV. 8.000 lebih CV yang diterima kasih untuk masuk sampai onboarding berapa? Cuma 150-an. Bayangkan ada berapa banyak yang kita belum bisa terima untuk Blibli, dan kalau teman-teman mau maksimalin supaya bisa keterima di Blibli, sekarang kita kasih tips and triknya. Program-program di kita itu mostly dari berbagai jurusan, teman-teman, kecuali beberapa bidang-bidang teknikal ya, kayak misalnya kayak untuk tim tech itu kita prioritaskan untuk dari jurusan IT misalnya. Lalu di sini teman-teman ketika nyusun CV atau resume, tunjukkan bahwa teman-teman punya pengalaman. Pengalamannya apakah harus sudah pernah magang, Kak? Enggak. Tapi teman-teman bisa tunjukkan kalau teman-teman aktif berorganisasi misalnya. Oh, Kak, aku aktif di himpunan mahasiswa, aku aktif di kegiatan kepanitiaan. Tunjukin kalau teman-teman aktif berorganisasi dan memiliki value yang sesuai dengan Blibli. Nah, kita juga mencari nih, karena nanti tahapannya ketika teman-teman apply di kita di program di platform Kampus Merdeka, setelah itu teman-teman akan ada tes psikotes dulu. Setelah tes psikotes, baru kalau teman-teman lulus tes psikotesnya akan dihubungi untuk interview user dan interview HR. Sebenarnya kan kalau dari segi capacity-nya udah kelihatan nih dari CV-nya. Ketika interview itu nanti kita akan lihat apakah teman-teman punya komitmen nggak ya, teman-teman punya ketertarikan yang tinggi nggak ya pada posisi yang teman-teman lamar di Blibli. Nah, di tahun ini kita buka ada 6 program, teman-teman. Ada dari teknologi internship program, commercial internship program, finance legal, institution, dan operations. Ini jadi di Blibli ini ketika teman-teman apply platform, teman-teman akan apply itu programnya. Nah, posisinya posisi apa, itu nanti teman-teman akan pilih lagi setelah teman-teman dinyatakan keterima dulu dari segi platform Kampus Merdekanya. Misalnya teman-teman mau apply di Human Capital kayak Mbak Asi, teman-teman bisa lihat di website, oh itu kayaknya masuknya di Blibli Operations, karena ketika teman-teman buka halaman programnya itu akan kelihatan apa aja sih posisi-posisi job desk yang ada di bawah program itu. Nah, teman-teman pilih Operations, kalau udah diterima baru nanti kita akan kirimkan email untuk teman-teman bisa pilih posisi apa yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman kalau sekarang masih galau, kayaknya aku galau nih mau masuk aku mau masuk komersial, mau ambil, tapi masih ragu nih antara yang dari segi tim sosmednya atau tim community-nya. Gak apa-apa, apply aja dulu, pilih commercial internship program sebagai program yang teman-teman pilih. Nanti teman-teman akan bisa lebih milih lagi nanti setelah pada proses tahapan seleksi, kira-kira cocoknya di kursi yang mana nih di Blibli nantinya. Nah, yang bikin program Kampus Merdeka di Blibli itu berbeda, teman-teman, karena kita ada programnya itu Focus Mentorship. Jadi, teman-teman nanti akan di-assign sama satu mentor, yang mana satu mentor ini hanya menghandle maksimal 3 mahasiswa. Jadinya bakal deket banget, bakal akrab banget, bakal bestie banget sama mentornya. Teman-teman bisa belajar banyak banget dari mentornya teman-teman. Kedua, di Blibli ini kita programnya adalah project based learning, teman-teman, internship-nya. Jadi nggak ada tuh ceritanya teman-teman cuma sekadar administratif aja, karena teman-teman akan langsung involve ke project-project yang ada di Blibli. Dan karena kita bisa lintas jurusan tadi, teman-teman, ini kita masuknya sebagai multidisciplinary approach. Tenang aja, misal teman-teman yang tadi ada jurusan fashion, daftar di marketing, tapi pengen juga deh belajar tentang human capital, nanti di Blibli kita akan fasilitasin, mau mentoring langsung sama tim human capital kita, mau info ke project-projectnya, itu bisa banget. Nah, komponen program dan penilaiannya ada 3. Pertama, kita ingin melihat bagaimana apakah teman-teman bisa culture fit nggak ya sama perusahaan. Karena kita tahu kuliah sama kerja itu beda banget, guys. Jadi nanti di awal teman-teman akan ada program onboarding, akan ada training, ada pengenalan kantor, dan itu nanti jadi indikator penilaiannya. Apakah teman-teman bisa culture fit nggak ya sama perusahaan. Yang kedua ada pengembangan soft skill. Kita ada series-series training yang kita siapkan, dan fun fact, training-training yang kita sediakan buat teman-teman magang itu sama dengan training-training yang full time. Kita adopsi materi dari sana. Jadi quality belajarnya ini sama loh teman-teman nanti sama teman-teman Blibioners yang full time yang sudah kerja di Blibli. Dan terakhir adalah pengembangan technical skill yang nanti akan diberikan oleh teman-teman mentor teman-teman yang spesifik dengan posisi teman-teman masing-masing. Misalnya nanti yang dari segi tech akan belajar seperti apa dari aspek teknik
teknikalnya, yang sistem operation akan belajar juga misalnya operation di BB seperti apa sih, maupun semua posisi yang lainnya akan diajarin juga kok dari awal terkait technical skill untuk teman-teman bisa involve dan kontribusi langsung di posisi teman-teman nantinya. Nah, ini timeline programnya teman-teman. Jadi kita mentoring coaching secara rutin. Teman-teman nanti di bulan awal itu akan lebih banyak sifatnya shadowing, lalu belajar dari mentornya. Dan nanti di pertengahan hingga akhir, teman-teman akan terlibat langsung handle jadi PIC project-nya langsung. Nah, tadi yang aku bilang kalau BB itu yang bikin spesial adalah kita punya mentoring program yang salah satu yang paling bagus di antara mitra-mitra lainnya. Satu mentor itu akan ngasih teman-teman mentoring itu minimal 8 jam seminggunya. Bayangin tuh dalam seminggu itu seberapa sering nanti teman-teman bisa dapat diskusi secara informal, one-on-one, akan ikut meeting-meeting koordinasi, dan dapat coaching dan sharing session dari teman-teman Bibioneers yang akan jadi mentor teman-teman nantinya. Nah, teman-teman nanti sebagai bagian dari project based learning, nanti teman-teman akan langsung involve juga tuh ke project-project yang ada di Blibli. Kira-kira kalau untuk soft skill-nya apa aja sih yang teman-teman akan pelajari? Teman-teman akan pelajari self leadership skill terkait culture-culture di Blibli. Lalu ada interpersonal skill, teman-teman akan kita ajarin terkait bagaimana sih membangun hubungan kerja yang positif, bagaimana komunikasi yang efektif, dan juga terakhir tentu aja kemampuan kognitif seperti problem analysis, making decision, dan bagaimana kita bisa lebih inisiatif lagi nih sebagai calon tenaga kerja nantinya setelah selesai program magang di Blibli. Nah, keterampilan terkait technical skill yang aku bilang tadi, teman-teman akan belajar dengan project divisi masing-masing, di mana teman-teman bisa akan diberikan workshop misalnya sama mentornya, atau dengan coaching, ataupun teman-teman langsung terjun nanti ke projectnya untuk belajar technical skill-nya. Nah, teman-teman nanti bisa punya akses sebagai intern Bibli untuk bisa mengakses B-Learning dan juga program-program yang ada di Bibli. Misalnya kayak Break nih, program di mana kita tiap bulannya itu ada pembicara yang datang ke kantor dan bisa sharing-sharing langsung dengan teman-teman. Baru aja minggu lalu kita ada Bibionis Learning Day, jadi selama seminggu teman-teman intern Kampus Merdeka di Bibi itu nggak boleh kerja. Jadi seminggu teman-teman Kampus Merdeka standby untuk belajar dari para pemateri yang luar biasa. Kayak kemarin tuh ada sesi yang kita belajar meditasi, belajar yoga, bahkan belajar masak, ada cooking class demo juga, dan ditutup kemarin kita ada keynote speaker-nya dari Pak Renal Kasali. Ini dalam 1 tahun kita ada 2 kali, jadi nanti teman-teman akan ikut both yang di awal tahun. Nah, teman-teman juga bisa berpartisipasi dalam beragam culture and engagement program. Fun fact nih teman-teman Billionaires Blintrans itu kadang ke kantor itu buat nge-gym karena kita ada gym gratisnya. Ada juga yang jujur ke aku, Kak, sebenarnya aku tuh nggak wajib sama mentor aku ke kantor hari ini, tapi biar dapat makan siang gratis. Ada, nggak apa-apa, kita sediain makan siang lunch buat teman-teman yang WFO. Atau misalnya karena kita seminggu itu ada workout activity guys, jadi teman-teman bisa join komunitas futsal, cycling, running, dan bahkan ada komunitas workout di mana tiap minggu itu ganti-ganti kelasnya. Kayak minggu ini kemarin teman-teman banyak yang ke kantor karena ada kelas yoga, minggu depan akan ada kelas pound fit, dan itu semua gratis, teman-teman bisa ikutan di kantor Blibli nantinya. Nah, terakhir mungkin nih sebelum selesai sesinya, teman-teman pasti akan penasaran kira-kira bagaimana sih caranya untuk partisipasi. Teman-teman bisa langsung buka website Kampus Merdeka, daftar di program Kampus Merdekanya, lalu nanti pilih Bibi sebagai mitra. Segera ya, karena pendaftarannya ditutup tanggal 15 Desember ini. Setelah itu nantinya teman-teman akan dapat email, dapat surat cinta dari kasih. Kalau teman-teman lulus tahap selanjutnya, teman-teman akan dapat email untuk isi data di platform kami, dan teman-teman akan milih secara spesifik posisi apa yang teman-teman inginkan, dan teman-teman akan diajak untuk tes psikotes. Nah, teman-teman nanti juga akan kita kirimkan technical test di mana untuk posisi-posisi tertentu. Misal teman-teman apply-nya di posisi graphic design, kita akan minta portofolionya atau kita kasih test design. Nanti teman-teman akan submit ke kita, dan berikutnya teman-teman bisa menunggu untuk user dan HR interview. Dan kalau berjodoh nih, 16 Februari kita bakal ketemu di kantor Bibi Saranajaya untuk national onboarding. Program Kampus Merdeka sendiri teman-teman akan berjalan efektifnya itu dari Februari hingga akhir Juni, di mana serunya nih kalau teman-teman saat ini lagi di luar kota tinggalnya, atau nanti mau pulang kampung ke daerah asalnya, untuk balik ke Jakartanya dan balik lagi dari Bibi ke rumahnya, itu nanti bisa kita tanggung untuk biaya mobilisasinya. Karena Kampus Merdeka sendiri
meng-cover biaya mobilisasi, keberangkatan dan kepulangan mahasiswa berdasarkan lokasi kampus maupun lokasi tempat tinggal teman-teman. Jadi bisa milih mau berdasarkan dari rumahnya atau dari lokasi yang sama dengan kampusnya, mungkin kalau yang mau berangkat dari kos. Nah, jadi ini ya teman-teman bisa segera untuk buka program Kampus Merdeka, cari search aja blibli.com, nanti teman-teman bisa lihat dan langsung daftar di program-program magang Kampus Merdeka yang ada di Blibli. Mungkin itu dulu dari aku, dari Kasih, mungkin ada yang mau ditambahin Kak sebelum kita ke sesi Q&A bareng teman-teman. Ya, oke, thank you Farel. Oke, jadi nanti teman-teman kalau nanti sudah apply untuk di beberapa posisi yang dari Kampus Merdeka, nanti kalau misalnya teman-teman lolos, nanti mungkin aku akan mau ingetin aja bahwa nanti kita akan kirim psikotes dan technical testnya itu via email ya. Jadi nanti paling mohon untuk sering-sering dicek aja untuk di bagian emailnya. Gitu aja sih Iya. Farel mungkin tambahannya. Tadi dia nanya di chat nih, kampus mereka di mana Kak? Daftar kalau boleh tahu, teman-teman bisa daftar di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih Kak Asih. Mungkin ini berkaitan juga sama buat administrasi kampus ya. Kira-kira tanda tangan kontraknya di bulan apa ya? Sekitar Sorry, Februari ya, berarti untuk tahun depan ya. sore di aku putus Farel. Tanda Bagaimana? tangan kontraknya di bulan apa Kak Asih? Ya, oke. Untuk tanda tangan kontrak biasanya kita di hari pertama saat join. Gitu. Iya. Untuk transkrip nilai ini teman-teman bisa dicek lagi ke kampus Merdekanya. Tapi kita saranin bisa minta resmi dari BSSC ya. Apabila sekarang lagi terikat kontrak, apakah tanda tangan kontrak dengan Bibi bisa diundur? Kita harapin buat teman-teman bisa committed full time. Jadi kalau di bulan Februari nanti pas udah mau tanda tangan kontrak, nggak boleh untuk lagi 2 program magang ya, satu-satu aja. Ntar teman-teman yang capek kasihan. Jadi satu aja selesaiin dulu. Tapi kalau misalnya nih sekarang lagi ada magang, tapi mau daftar ya magangnya selesai Januari nanti, boleh daftar aja dulu karena mulainya di Februari nanti. Mbak Ira masih di mute, Mbak. Udah nyala belum? Ya udah. Nah, oke, ini ada ada Muhammad Fatih. Halo Fatih. Halo Kak, Ya, paling Fatih? aku boleh langsung nanya nggak ya? Boleh, boleh. Boleh dong. Oke. Halo Kak, perkenalkan aku Fatih. Halo Kak Farel, halo Ketemu Kak lagi. Asih. Ini Fatih udah pernah ke kantor kita, Kak. Kenapa Ngapain Kak? nanya lagi? Halo Kak Farel lagi. Halo. Aduh, kemarin aku juga udah berpartisipasi juga ya di engagement di internship. Cuman sayangnya memang belum rezeki dan aku akan coba rezekinya lagi di comeback ya, Kak. Nah, ini aku ada pertanyaan, Kak. Em, yang pertama itu kalau dari MSIB sendiri kan itu internnya memang 4 hingga 6 bulan ya, Kak. Nah, sedangkan dari SOCS sendiri itu diwajibkan intern selama 12 bulan ya, Kak, atau 1 tahun. Nah, kira-kira dari Mitra Bibi sendiri itu bisa perpanjang nggak ya, Kak? Atau kalaupun bisa, itu apakah ada apa ya syarat tertentu, Kak? Nah, atau apakah dari Mitra Bibi sendiri harus mengikuti rules dari MSIB-nya, Kak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah, untuk posisi IT sendiri itu WFH atau WFO, Kak? Kalaupun WFO itu komitmen per harinya tuh berapa jam ya, Kak? Itu aja sih, Kak. Thank you, Kak. Mohon Oke, jawabannya, Kak. mungkin aku jawab dulu ya, nanti Mbak Ira bisa tambahin terkait yang teknis untuk 12 bulannya tadi. Untuk lebih sendiri memang kita untuk timeline mengikuti program Kampus Merdeka, jadi memang 4 bulan, tapi apakah bisa extend? Bisa, tapi itu case by case teman-teman. Jadi nanti flow-nya teman-teman nanti kalau misalnya dari mentornya nggak ikhlas melepas teman-teman mau diperpanjang lagi mau setahun 3 tahun nggak apa-apa kita mah asal ada request boleh tapi ya itu by case jadi nah untuk kampusnya gimana nih Kak Ira kalau misalnya 4 bulan gini internnya apakah tidak apa-apa? Oke, kamu jurusan apa? SOCS?
Iya Oke. Kak, SOCS Kak. Kalau SOCS treatmentnya agak sedikit beda. Memang wajib banget seingat saya 12 bulan ya. Nah, sebenarnya kamu bisa koordinasi dulu, ngobrol dulu sama tim dari EPC kamu. Cuma setahu saya memang ada beberapa case-case khusus di sini. Ada yang memang magangnya 4 bulan, lalu ada tambahan project dari jurusan seperti itu. Sehingga untuk memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh jurusan. Cuma lebih enaknya dari kamu bisa ngobrol nih sama EPC kamu, yaitu Pak Fadlan, Pak Eko. Jadi biar lebih enak gitu. Itu untuk secara prosedural di kampus ya, kurang lebih seperti itu. Gitu sih Mas Farel, karena tiap jurusan berbeda-beda sih Mas Farel. Oke. Tadi untuk pertanyaan kedua tentang apa? Oh iya, sorry Kak, aku ulang ya. Jadi untuk posisi IT sendiri itu WFH atau WFO? Oh Nah, kalau iya. misalnya memang WFO itu komitmen per harinya untuk datang ke office itu berapa jam? Itu Kak. Oke, jadi sebenarnya untuk jam kerja sendiri Bibi itu kita 8 to 5, jadi memang 8 jam kerja sehari. Tapi apakah WFO atau WFH? Semua posisi saat ini WFO. Tapi kita sistem arrangement kerja kita adalah work from anywhere. Jadi berapa hari dalam seminggunya itu nanti tergantung dari tiap-tiap tim, tiap-tiap departemennya, bahkan tiap-tiap mentornya. Nanti pada saat proses user interview, kamu bisa cek langsung ke usernya, tapi pasti ada ke kantornya dalam seminggu. Cuma memang sampai saat ini kita mostly tidak full WFO ya, tapi ada beberapa posisi yang juga full WFO. Misalnya kayak di tim HR ada beberapa posisi yang memang kita udah full WFO. Tapi itu nanti akan diinformasikan di tiap-tiap user pada saat proses interview. Gitu. Udah Oke, menjawab? sudah menjawab ya? Kenapa nggak Oke, mau siap Kak. sering-sering ke kantor? Karena kemarin pas kantor Bibi betah banget ya lama pulangnya. Aduh, kemarin emang betah banget Kak. Jujur saya juga pengen pengen nginep Nah, ya. Enak tidur juga. jadi yang lain jangan mau ketinggalan ya untuk main ke kantor Bibi dengan cara daftar kampus Merdeka sekarang. Oke, nah Mas Farel, ini ada yang nanya nih, kira-kira penerimaan internship beli-beli itu akan dilakukan via email atau via website nih Kak, gitu. Oke, jadi untuk tahapan awal untuk seleksi posisinya teman-teman melalui website. Nanti once teman-teman sudah daftar di website, itu komunikasi lebih lanjut kita akan lakukan melalui email dari timnya KASI. Jadi teman-teman pastikan email yang teman-teman input di website Kampus Merdeka adalah email yang aktif dan jangan lupa untuk sering-sering dicek. Biasanya Kak Asih Oke. juga kalau nggak sabar suka WA juga ya Kak Asih ya kalau yang untuk proses-proses yang interview misalnya. Tapi untuk sampai tes psikotes biasanya itu nanti via email. Nah tadi ada juga yang mau nanya nih, aku sempat baca juga eh, ada yang nanya apakah ada kemungkinan kalau CV kita tidak dilihat sama sekali oleh BB ketika apply. Khusus BINUS kita buka-buka sedikit behind the scene prosesnya ya. Jadi kita dapat datanya itu ada misalnya kayak 12.000 manusia seluruh Indonesia nih teman-teman. Kita akan sort dulu tuh berdasarkan berdasar IPK misalnya IP semesternya saat ini, jurusannya kalau di posisi tersebut butuh jurusannya dan juga universitas. Nah, teman-teman, kenapa kita ke BINUS spesial? Karena BINUS itu termasuk salah satu yang diprioritasin Blibli, termasuk top uni yang kita consider untuk nanti setelah kita seleksi itu, kita akan kirim CV-CV yang udah di-sort tadi, di-filter tadi ke user masing-masing. Jadi jangan khawatir untuk BINUS itu special treatment nih, Mbak Ira. Kayak Mbak Ira ke BINUS kan suka, ke Blibli suka kasih special treatment, kita juga ke teman-teman special treatment. Jadi sayang banget sih kalau nggak apply Blibli di program magangnya, karena chance untuk keterimanya karena teman-teman dari BINUS itu cukup lebih besar dibanding univ-univ lain sebenarnya. Karena track record dari lulusan BINUS bagus-bagus banget nih di Fibli. Oke, treatment khusus spesial pakai telur ya Mas Farel ya. Telurnya 2 agak pedas dikit nasi Oke. gorengnya. Nanti lama-lama kita bahas makanan di sini. Jadi lapar di belum Ada makan yang siang kangen lagi. bakmi Evata kayaknya ntar. Ada yang kangen kemarin gak buka soalnya. Nah, Next ada time juga kita yang nanya undang ini, ya pas buka ya. iya, ada yang juga nanya nih Mbak Ira terkait proses interviewnya. Proses interviewnya semuanya online guys, jadi jangan khawatir ya sekarang lagi liburan, ya nanti akhir tahun udah ada rencana liburan Natal mau ke Maldives misalnya, nggak apa-apa, bisa nanti interview sama kasihnya dengan background pantai dan deburan ombak, nggak apa-apa.
apa-apa. Karena semua proses interview itu online, teman-teman baru harus offline nanti pada saat national onboarding. Itu baru sudah harus offline, sudah harus berada di Jakarta. Nah, Kak, itu berarti mulainya nanti di periode Februari, kira-kira di tanggal berapa, Kak? Karena beberapa mahasiswa nih teman-teman juga masih magang sebenarnya, Kak, gitu. Untuk national onboarding itu kita mulai nanti 16 Februari. Jadi dari 16 Oke. Februari hingga Juni nanti proses magangnya. Tadi ada juga yang tanya apakah akan terkait insentif. Jadi insentifnya untuk Kampus Merdeka adalah insentif yang dari Kampus Merdeka ya teman-teman. Tapi jangan khawatir kebutuhan-kebutuhan kayak kalau teman-teman ke Blibi, teman-teman nanti lunchnya di cover, tenang aja. Dan kan di Jakarta ya, dari Binus ke Blibi bisa lah naik Transjakarta, aman, nggak jauh gitu. Nah, jadi untuk insentif kita saat ini untuk teman-teman kampus Merdeka itu yang dari platform kampus Merdeka. Oke, jadi pastikan ya teman-teman, memastikan bahwa proses pendaftarannya jangan sampai salah teman-teman. Karena Benar. ada juga yang udah keterima tapi ternyata proses pendaftarannya ada yang salah, maka secara otomatis dia harus gugur dari kampus Merdeka seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, kemarin tuh banyak banget yang ngejapri saya, Mas Farel. Emang Bilibili masih open, infonya udah close gini-gini. Terus aku bilang, kamu datang aja ya gitu. Kayak aku sampai ngomong kayak gitu. Jadi katanya dari Bilibili sendiri infonya nggak sharing ya ke tempat yang lainnya. Kita emang spesial nih case-nya. Jadi karena kalau kita nggak sharing, kemarin 8.000 yang daftar. Takutnya kalau kita yang sharing kan ASI harus ngecek 200.000 CV guys. Jadi makanya kita pilih-pilih di sharingnya. Tapi tenang, yang udah tutup kemarin adalah untuk yang Binus 3+1. 3+1 tutup Ah, dan posisinya memang sangat terbatas. Tapi ini ada nih, walaupun memang cuma 4 bulan ya. Dan tadi memang insentifnya berbeda karena ini insentifnya dari Kampus Merdeka. Tapi kapan lagi sih dapat kesempatan magang ini? Karena fun fact nih, sedikit bocoran perusahaan, untuk internal regular kita di tahun depan nggak akan sebanyak biasanya bukannya. Jadi teman-teman emang kalau pengen kerja di Bibi, ini kesempatan yang tepat untuk coba magang di Kampus Merdeka di Bibi. deh, ayo dah kapan lagi? Waktu tinggal pepet, tinggal beberapa hari lagi kita makin jualan aja ntar. Jangan lupa klik keranjang kuning ya. Salah, maksudnya klik website Kampus Merdeka. Daftarnya independen, iya daftarnya independen, buka website sendiri, upload data sendiri. Mungkin Mbak Ira mau bantuin, nggak boleh, harus independen. Karena nanti di Blibinya internnya inter sendiri guys, nggak bisa diwakilin Mbak Ira juga. Nggak Jadi daftar bisa. independen ya. Jadi ya seperti yang sebelumnya waktu pas sosialisasi program MSIB, ya, kalau misalnya teman-teman sudah join gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu harus mengikuti proses pendaftaran di websitenya Kampus Merdeka dan mengisi nggak banyak sih, mengisi beberapa persyaratan administrasi. Termasuk juga teman-teman sudah harus punya rekening, punya BPJS dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke akan mendapatkan approval gitu, akan dicek reviewnya dulu oleh jurusan dan serta pimpinan PT. Nah, pimpinan perguruan tinggi ya, PT itu maksudnya perguruan tinggi teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya sudah oke, kamu di approve semuanya, berarti kamu bisa apply ke Beli-Beli. Thank you Mbak Ira. Tapi sekali lagi mau ingatin lagi nih, hati-hati isi data administratifnya, pastikan semua dokumennya benar. Kayak tadi ada yang nanya, kira-kira apakah boleh pakai screenshot atau pakai isi dari SSC? Better yang resmi aja. Jadi emang kan ini platform pemerintah jadi agak sensitif guys. Jadi kita pernah ada case kayak, oh bikin suratnya lupa pakai kop surat kak, akhirnya tidak bisa lanjut prosesnya karena secara administratif sudah didiskualifikasi dari sistem. Jadi pastikan semua administratifnya benar, pendaftaran ditutup tanggal 15, tapi karena ada proses verifikasi PT dan lain-lain, sekarang aja apply ya. Hari ini aja. Hari ini langsung ke Tuh. kampus, bisa ketemu Kak Ira buat konsultasi lebih lanjut, langsung daftar hari ini juga. Jangan tunggu tanggal 15, suka down itu website kalau misalnya rame-rame dibuka di Indonesia. Jangan doain down atau masih Jangan, banyak yang jangan. pada mau daftar, mitra-mitra masih Antisipasi. pada bermunculan, Mas Masih Farel. pada antri buat ke Binus kan Mbak Ira ya. Masih banyak. Oke, Jessica Jessica, Wijaya raise hand ada Mbak. yang raise hand, boleh silakan. Baik, Miss. Saya kan mau nanya, kalau apa saya kan sebagai desain fashion, apakah bisa terima magang di sini? Bisa dong, kita punya banyak posisi yang untuk di bagian desain. Studio buka nggak ya sih tahun ini? Di studio kayaknya sih tidak buka sih Farel, tapi Tapi ada mungkin ada beberapa di posisi yang graphic kategori lain. design.
ya Betul. kategori-kategori lain dan banyak posisi yang itu sifatnya menerima semua jurusan. Fun fact Jessica, kita punya full time fashion stylist di kita karena kita punya tim studio. Jadi ada kalian kaum Bibi yang secara full time bekerja sebagai fashion stylist, Oh, makeup ini artist. putus-putus sih. Halo, masih putus-putus? Putus. Iya, soundnya putus-putus. Sekarang udah lebih baik? Di Kayaknya aku jelas sih. kayaknya punya Jessica deh yang Iya, putus. kayaknya di Jessica. Heeh. Ada kalau untuk iya kayak Jessica nge-freeze juga nih. Nanti kita bantu Iya, jawab di komen ya Asih ya. ya Jadi jangan memang dijawab di komen aja. mungkin kalau misalnya memang tidak ada yang spesifik di jurusan teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa pilih yang masih berkaitan. Misal kayak fashion design, daftar di posisi yang desain grafik, for example, sama-sama ilmu desainnya kepake. Atau kayak lintas jurusan sebenarnya nggak apa-apa guys, tapi pastikan nanti teman-teman kalau mau untuk konversi ke SKS-nya, teman-teman bisa memastikan bahwa ada keilmuan-keilmuan teman-teman yang dipakai. Kayak kemarin tuh ada yang dari manajemen, apply-nya di human capital, karena ternyata kepake juga tuh beberapa materi-materi kuliah terkait manajemennya di divisi human capital gitu. Apakah kita ada IPK minimal sih? Ya, untuk IPK-nya kita standar masih 3 sih, Farel, untuk minimalnya. Oke, posisi untuk anak IT tapi nggak banyak coding ada nggak? Kita ada posisi IT support ya sih ya? Iya, Apakah buka betul. lagi tahun ini? Saat ini kita lagi juga open untuk di bagian IT support-nya. Kurang lebih ada sekitar 66 kebutuhannya. IT support itu termasuk yang seru guys. Jadi teman-teman nanti akan belajar dari semua teman-teman IT yang ada di Blibli karena mereka ngasih mentoringnya itu semua karyawan timnya jadi mentor anak-anak kampus Merdeka. Jadi trainingnya dari banyak orang sekaligus ganti-gantian. Codingnya nggak terlalu banyak kalau nggak salah kata yang sisi itu. Tapi jangan takut coding, ntar diajarin kok sama kakak Blibli. Tapi bukan aku sama Asih yang ngajarin. Kita nggak tahu coding. Nggak bisa daftar di website kampus Merdeka untuk Blibli, Kak. Pertanyaannya Gregory, kamu sudah selesai atau belum untuk proses pendaftaran di awalnya? Karena agak lumayan panjang dan approval-nya agak lumayan panjang. Jadi kamu cek aja secara berkala di websitenya Kampus Merdeka, kira-kira sudah diselesai apa? Sudah dapat approval full dari pimpinan PT atau belum? Seperti itu. Jadi nanti pastikan daftar dulu sebagai peserta kampus Merdekanya dulu ya, Betul. baru pilih mitranya Bibli dan milihnya adalah magang bersertifikat, bukan studi independen bersertifikat. Kalau studi Betul. independen seperti yang tadi, yang sesi pertama, kalau di Bibli ini kita bukannya untuk magang bersertifikat. Oke. Nah, paling itu, apakah dia masih mau bertanya? Coba aku chat lihat di Queen's Answer. Oke. Ini tadi rata-rata udah ditanyakan ya, udah dijawab ya. Oke. Kak, ada yang nanya, Kak, nanti materinya yang tadi boleh di-share nggak? Boleh dong, sebentar aku share di chat ya, nanti aku kirim juga ke via Mbak Ajeng ya. Oke, nah nanti akan di-share teman-teman, termasuk recording hari ini, teman-teman kalau misalnya ada yang ketinggalan, nggak jelas gitu, nanti teman-teman bisa lihat recordingnya, kemudian teman-teman bisa cek lagi eh, proses pendaftarannya bagaimana, karena masih ada kurang lebih 7 hari, lumayan ya 7 hari untuk melengkapi prosesnya gitu. Nanti teman-teman tinggal bisa langsung apply kalau teman-teman sudah terregistrasi di kampus Merdeka. Oke. Nah, ada yang nanya nih, Kak, kalau misalnya di program MFIB, bila posisi operation internship, kan sebenarnya di dalamnya banyak. Terus kalau misalnya keterima, nanti posisinya akan ditempatkan oleh beli-beli atau memang mereka yang memilih? Kakak Asih mungkin bisa bantu menjawab. Jadi Kakak Asih ini PIC hiring-nya guys untuk kampus Merdeka. Yang mau diterima bisa senyum-senyum ke Kak Asih ya. Kalau aku nanti teman-teman akan ketemu di onboarding dan sepanjang program akan ketemu aku terus. Iya. Oke, Mbak Ira. Jadi gini, untuk posisinya memang kan cukup banyak gitu ya. Nanti kita akan lihat dari kualifikasinya sih, Mbak. Jadi untuk nanti misalkan di operation kan ada beberapa cabang gitu ya. Itu nanti kita akan lihat lagi untuk CV-nya. Terus nanti kita akan coba tawarkan ke usernya apakah sesuai atau tidak. Seperti itu.
Iya, Jadi jadi ketika bisa saling teman-teman koordinasi ya Mm-mm. sebenarnya ya, Mas Farel. Teman-teman pas masuk nanti akan pilih up to 3 posisi ya sih ya. Secara Iya, detail betul. dari tiap program itu nanti ibaratnya kita coba dulu nih di user yang pertama mau ambil apa. Kita akan kirim ke tiga user sekaligus itu. Nanti teman-teman akan dipanggil di yang mana itu akan lebih lanjut. Tadi ada yang nanya untuk Blibli posisi seperti data scientist atau data analis, coba dicek lagi karena misalnya seperti di bagian operations itu di bagian human capital ada data management juga di situ. Lalu di beberapa posisi lainnya ada di mana lagi ya data ya sih? Ada di bagian ada beberapa posisi yang terkait analitik dan juga insight juga nih teman-teman. Insight analitik intern juga ada di bagian Blibli commercial internship. Jadi ntar bisa dipilih commercial atau operations, pilih nanti pada saat diminta posisi spesifiknya bisa pilih posisi-posisi yang lebih spesifik lagi terkait data scientist dan data analis. Oke. Jadi memang Banyak untuk ya misalnya berarti ya, Kak Farel. banyak banget Mbak, banyak banget. Ada Totalnya berarti total 225 kursi. Saya kan 225 kalau teman-teman kursi. mau Diisi daftar. sama minus 200 ya. Bisa lah, bisa. Bisa Ayo diatur. teman-teman, Makanya daftar semua sekarang. teman-teman Itu nggak segera punya jualan daftar sih. mumpung dapat privilege dari tim beli-beli nih. Kapan lagi coba beli-beli bisa datang ke sini? Kapan kalau udah daftar, kabarin lolos lewat mana dan kapan. Seperti biasa, standby di email. Jadi email yang didaftarin di kampus Merdeka itu pastikan email yang aktif dan sering-sering dicek. Ya, karena setahu saya memang semuanya serba via email sih. Termasuk juga kabar teman-teman ditolak ataupun di-approve gitu ya, juga via email. Oke, jadi email sesuai dengan yang kamu daftarkan di website Kampus Merdeka. Mungkin bisa lebih detailnya, kamu bisa cek untuk proses pendaftaran Kampus Merdeka seperti apa. Seperti itu kali ya. Nah, Nah, kira-kira dari dari tim Mas beli-beli, Bibi. Mas beli-beli, Gak apa tadi dipanggil Mas Bibi dan Mbak Bibi kita emang. iya emang. Teman-teman, pesan sponsor juga ya. Kalau penasaran kayak gimana sih rasanya internship di Blibli, gimana serunya, jangan lupa follow live at Blibli. Ntar kalau mau nanya-nanya, DM aja adminnya nggak apa-apa. Ntar adminnya akan terus sama kami, kita pertanyaan terteknis terkait kampus Merdeka. Eh, dan jangan sampai jumpa di Blibli di Saranajaya. Satu lagi, kita pernah jadi mahasiswa kuliah juga dan kita tahu kita suka menunda ya. Kalau bisa tanggal 15 di maksimal, kenapa tidak 14 sore atau 15 pagi kita mengumpulkannya. Untuk kali ini jangan, karena every single step that you guys do right now regarding your career is one big decision for your future. So make sure that you do it wisely and see you at Blibli. Oke, thank you banget Mas Farel, Mbak Asi. Duh, kita deg-degan nih semoga 200 anaknya keterima dari BINUS ya. Pas lah ya sesuai dengan jumlah yang ikut Zoom kali ini ya. Langsung keterima aja Langsung sih. keterima semuanya gitu ya. Aduh, oke. Thank you juga Mbak Ira. Thank you. Thank you Nah, temen, semuanya. thank you. Mungkin kita foto dulu ya, sembari kita foto. Di sini Mbak Ajeng, Kak Ajeng sudah share untuk link kehadiran. Jadi teman-teman mohon untuk diisi link kehadirannya karena kami akan kirimkan materi hari ini dari Mari Belajar dan Beli-beli di link yang sudah kamu daftar, yang sudah kamu isi sebagai form kehadiran. Jadi nanti kan akan kami kirimkan setelah kami bisa download recordingnya. Jadi biar teman-teman kalau misalnya ada yang ketinggalan, skip-skip atau suaranya nggak jelas, teman-teman bisa nonton recordingnya dan kemudian bisa lihat materinya, PPT-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ayo kita foto dulu teman-teman. Ayo kita open dong. Kan eh dari tim Blibli juga pengen lihat nih wajah teman-teman ganteng cantiknya supaya bisa langsung kelihatan nih. Wah, bahkan si Muhammad nih udah datang udah semangat banget nih buat masuk ke Blibli tuh kan. Ayo dong kita tunggu ya teman-teman buat open kemudian kita bisa langsung screenshot foto hari ini. Oke, kayaknya banyak banget nih, Kak, dari computer science, semuanya pada pingin banget nih, pada join. Oke, Karena saya kan dari juga fashion juga ya, Miss. Kalau oke siapa tahu dari kalau fashion. misalkan saya nggak dapet dari nanti Dari aku mana? bisa kerja di sini aja. Kita coba ya. Oke, oke, kita sudah open. Kita ambil dulu yang pertama ya, teman-teman. Kita ambil halaman 1, halaman 2,
Halaman 3. Oke, thank you banget. Kak Farel, Kak Asi, buat sharing hari ini. Spesial pakai telur gitu ya, kata Mas Farel, bahwa hanya sharing kali ini ke teman-teman ke BINUS gitu. Khusus hari ini kita udah booking dari jauh-jauh hari ya Mas Farel ya. Jadi jangan lupa apply, pastikan bahwa kalian mengikuti proses pendaftaran yang benar di websitenya Kampus Merdeka, dan silakan nanti tunggu secara berkala untuk terkait dengan approval dari jurusan ataupun juga dari pimpinan perguruan tinggi. Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman bisa langsung untuk apply ke beberapa mitra sekaligus yang ada di program Kampus Merdeka ya, atau MSIP. Thank you, Mas Farel, Mbak Asi. Kita ketemu lagi di next sesi. Mungkin sesi selanjutnya career development dan sebagainya, atau tahun depan ya. Sehat terus ya, Mas Farel dan Mbak Asi. Semoga 200 anak yang di situ adalah mahasiswa BINUS. Dadah! Terima kasih Mbak Ira, terima kasih Asi, terima kasih teman-teman semua, izin pamit. Oke. Makasih Kak. Thank you. Teman-teman jangan lupa ya isi link evaluasinya supaya bisa kami kirimkan untuk recording hari ini dan materi hari ini. Ya, dadah.